Bab 3311, menanyakan tentang penjara 1000 rantai. Duan Lingtian tercerahkan setelah mendengar kata-kata Sun Xing. Dia dulu bertanya-tanya bagaimana Howling Heaven Celestial Emperor dari Heavenly Pool Palace terkait dengan Howling Heaven Celestial Dog milik Erlangat. Jika dia memang anjing surgawi surga yang melolong, dia seharusnya berada di salah satu kekuatan tingkat surga di surga Kaisar Langit. Mengapa dia malah berada di istana kolam renang surgawi kelas surga dari surga tanpa batas? Ternyata, Howling Heaven Celestial Dog dan Yang Jian mengalami kejatuhan. Dia agak penasaran dengan konflik yang membuat Howling Heaven Celestial Dog meninggalkan surga Kaisar Langit menuju istana kolam renang surgawi di surga tanpa batas yang tidak dia kenal. Duan Lingtian merenung dalam hati, mungkin Sun Xing juga tidak tahu alasannya. Bagaimanapun, dia bergabung dengan istana kolam renang surgawi segera setelah dia meninggalkan alam Yan Huang dan naik ke surga tanpa batas. Kalian berdua berasal dari planet yang sama. Liu Baifeng terkejut ketika dia mendengar percakapan Duan Lingtian dan Sun Xing. Bahkan tuanku berasal dari planet yang sama. Sun Xing tersenyum sambil menatap Duan Lingtian dan berkata, Junior Brother Duan, mari bertukar mutiara jiwa. Mari kita minum saat aku bebas. Ketika Anda merasa nyaman, saya ingin membawa Anda untuk bertemu dengan tuanku. Dia pasti akan senang bertemu denganmu. Dia jauh lebih ramah sekarang dibandingkan dengan sebelumnya di mana dia hanya sopan. Seolah-olah dia telah mengenal Duan Lingtian selama bertahun-tahun. Baik, demikian pula, Duan Lingtian juga merasakan keakraban dengan Sun Xing karena mereka berasal dari tempat yang sama. Karena itu, dia tidak ragu untuk menukar mutiara jiwa dengan Sun Xing. Setelah beberapa saat, Sun Xing mengangguk kepada yang lain dan mengucapkan selamat tinggal pada Duan Lingtian sebelum dia pergi. Saudara muda Duan, saya akan pergi dulu. Setelah Liu Baifeng mengucapkan beberapa patah kata lagi kepada Lu Ji, dia juga pergi. Ketika Duan Lingtian melanjutkan perjalanannya kembali ke tempat kultivasi, Hong Fei berkata, adik kecil, kamu tidak bisa mempercayainya sepenuhnya bahkan jika kalian berdua berasal dari tempat yang sama. Saya belum pernah melihatnya begitu antusias dan ramah terhadap seseorang sebelumnya. Dia curiga karena dia merasa perilaku Sun Xing tidak seperti dirinya. Gemuk, kakak senior Sun Xing tidak selalu memiliki niat buruk. Terlebih lagi, dengan kekuatannya, dia tidak mendapat manfaat dari bersikap ramah pada Little Junior Brother, kan? Hu Mei berkata setelah dia menggelengkan kepalanya. Kakak senior ketiga, saya mohon berbeda. Dari apa yang saya tahu, ada banyak murid perempuan cantik di istana kolam renang surgawi yang tertarik pada Sun Xing, namun dia mengabaikan mereka. Bukankah itu aneh? Mungkin dia menyukai pria. Little Junior Brother sangat tampan, tidak mengherankan jika dia menyukai Little Junior Brother, jawab Hong Fei. Wen Waner tertawa setelah mendengar kata-kata Hong Fei. Kemudian, dia bertanya dengan penuh arti, saudara muda keenam, apakah kamu masih kesal dengan penolakan kakak muda Xiao Feng? Apakah kamu tidak menyukai kakak senior Sun Xing karena dia bilang dia menyukai pria seperti kakak senior Sun Xing? Kakak senior keempat, seru Hong Fei, bingung. Wen Waner telah memukul paku di kepala. Baiklah, baiklah, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun lagi. Wen Waner menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil. Hu Mei tertawa, gemuk, aku tidak menyangka kamu menyimpan dendam terhadap kakak senior Sun Xing karena masalah ini. Bukankah dia menolak suster junior Xiao Feng? Adik muda, Hong Fei mengabaikan Hu Mei dan berkata kepada Duan Lingtian, aku mengatakan ini bukan karena masalah itu. Saya benar-benar berpikir dia aneh. Duan Lingtian bertanya dengan senyum di wajahnya, kakak senior keenam, kamu bukan seorang ascender, kan? Hong Fei bingung dengan pertanyaan Duan Lingtian, tetapi dia masih mengangguk. Kamu benar, namun, apa hubungannya dengan masalah ini? Tidak hanya Hong Fei lahir di alam Devata, tetapi dia juga keturunan langsung dari klan Hong, kekuatan kelas tertinggi di surga tanpa batas. Kakeknya adalah pemimpin klan dari klan Hong. Mereka yang bukan ascender tidak akan pernah mengerti perasaan ketika ascender dari tempat yang sama bertemu di alam Devata. Duan Lingtian tersenyum tipis saat menjelaskan, tidak hanya setiap alam Devata yang sangat luas, tetapi ada 81 alam Devata sebagai dengan baik. Apa kemungkinan bertemu seseorang dari planet asal Anda di alam Devata? Probabilitas 1 dalam sejuta tidak berlebihan dalam kasus ini. Setelah mengetahui bahwa Sun Xing berasal dari bumi,
Duan Lingtian memiliki rasa persahabatan yang dapat dijelaskan dengan Sun Xing. Meskipun mereka berasal dari waktu yang berbeda, dia merasa seperti Sun Xing adalah seorang teman lama. Pada saat ini, Lu Ji berkata, adik kecil benar. Saya seorang ascender juga jadi saya mengerti perasaannya. Jika saya bertemu seseorang dari tempat yang sama dengan tempat saya berasal, saya mungkin akan memiliki perasaan yang baik tentang dia segera. Hong Fei terdiam. Dia berani membantah kata-kata seniornya yang lain, tetapi dia tidak berani melakukannya terhadap Lu Ji dan kakak senior sulung mereka. Duan Lingtian memandang Hu Mei dan bertanya, kakak ketiga. Beberapa hari yang lalu, saya mendengar seseorang menyebutkan penjara 1000 rantai. Apakah tempat seperti itu ada di Istana Kolam Renang Surgawi? Penjara 1000 rantai. Mata Huaner langsung berbinar ketika dia mendengar Duan Lingtian menyebutkan penjara 1000 rantai tempat ayahnya di penjara. Tubuhnya tanpa sadar menegang saat dia menunggu jawaban Hu Mei. Penjara 1000 rantai. Hu Mei tampak terkejut dengan pertanyaan Duan Lingtian. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu bertanya, Little Junior Brother? Aku hanya ingin tahu, jawab Duan Lingtian dengan santai sambil tersenyum. Sebelum Hu Mei menjawab, Hong Fei berkata, adik kecil, aku tahu tentang penjara 1000 rantai. Itu adalah penjara yang dibangun oleh Istana Kolam Surgawi. Anggota yang telah melakukan dosa besar dipenjarakan di sana. Dikatakan bahwa ada semua jenis perangkat hukuman fisik dan jiwa di sana. Banyak yang binasa di sana karena mereka tidak mampu menahan siksaan. Setelah mendengar deskripsi menakutkan Hong Fei tentang penjara 1000 rantai, Huaner memucat, dan cengkramannya pada lengan Duan Lingtian mengencang. Duan Lingtian dengan lembut menepuk tangan Huaner sebelum dia melanjutkan bertanya, di mana penjara 1000 rantai berada? Itu agak jauh dari belakang arena ajaib, jawab Hong Fei, itu terus-menerus dijaga oleh para tetua yang kuat. Tidak ada yang diizinkan masuk tanpa izin. Hanya murid yang secara sukarela menjadi sipir yang memiliki akses ke penjara. Mata Duan Lingtian berbinar setelah mendengar kata-kata Hong Fei. Dia bertanya, relawan untuk menjadi sipir. Apa persyaratan untuk menjadi sipir penjara 1000 rantai? Hong Fei menjawab, hanya murid yang luar biasa yang diizinkan menjadi sukarelawan sebagai sipir. Ini adalah aturan yang dibuat oleh salah satu mantan master istana dari Istana Kolam Renang Surgawi. Apa yang dia pikirkan ketika dia menetapkan hanya murid luar biasa yang bisa menjadi sukarelawan? Apakah ada murid luar biasa yang punya waktu untuk menjadi sipir di penjara 1000 rantai? Lu Ji memandang Hong Fei sebelum dia berkata, menjadi sukarelawan di penjara 1000 rantai datang dengan tanggung jawab yang besar. Tidak hanya anggota Istana Kolam Renang Surgawi yang dipenjara di sana, tetapi ada juga orang luar. Bahkan, dikatakan ada beberapa kaisar surgawi yang dipenjara di sana juga. Sepertinya kaisar surgawi yang bergelar mencoba merusak istana atau meremehkan istana. Saya mendengar beberapa dari mereka tidak dapat dibunuh karena pemahaman mereka tentang hukum bumi. Lagi pula, dengan hukum bumi, pertahanan mereka sangat bagus. Seseorang hanya bisa bermimpi tentang membebaskan mereka dari penjara. Di masa lalu, ada kaisar surgawi bergelar yang dibebaskan oleh keturunannya. Setelah itu, dia membantai banyak murid Istana Kolam Renang Surgawi. Pada akhirnya, dia ditangkap dan dikalahkan oleh Palace Master lagi. Karena murid yang luar biasa dipilih dengan cermat, kecil kemungkinan mereka menjadi mata-mata yang datang untuk membebaskan tahanan. Seperti yang diharapkan, setelah aturan dibuat, hanya ada sedikit atau tidak ada insiden tahanan yang melarikan diri dari penjara 1000 rantai. Duan Lingtian belajar banyak tentang penjara 1000 rantai dari Lu Ji. Para sipir akan ditempatkan di penjara 1000 rantai untuk jangka waktu tertentu. Selain itu, mereka akan diberi hadiah kristal surgawi kelas kerajaan untuk layanan mereka, tambah Lu Ji. Kakak senior kedua, Hu Mei menatap Liu Ji. Aku ingat. Kamu dan kakak senior sulung dulu adalah sipir di penjara 1000 rantai, kan? Tepat sekali, Lu Ji mengangguk. Faktanya, tidak ada yang kalian ketahui. Kakak senior sulung mulai memahami hukum kematian karena penjara 1000 rantai. Penjara 1000 rantai dipenuhi dengan aura kematian, jadi ini adalah tempat terbaik untuk memahami hukum kematian. Sebelum kakak tertua meninggalkan Istana Kolam Renang Surgawi, dia adalah kepala sipir penjara 1000 rantai. Duan Lingtian terkejut. Kakak senior sulung yang belum pernah dia temui dulunya adalah kepala sipir penjara 1000 rantai.
Bab 3312, Sipir Penjara, kakak senior tertua tidak memahami hukum kematian sebelumnya. Hu Mei, Wen Wan'er, Ouyang Qifei, dan Hong Fei menoleh untuk melihat Lu Ji serempak. Terkejut, kakak senior tertua hanya beralih untuk memahami hukum kematian setelah menjadi murid yang luar biasa. Lu Ji tersenyum tipis saat dia melihat juniornya yang bingung. Sedikit nostalgia terlihat di wajahnya saat dia terus berkata, itu normal jika tidak ada dari kalian yang mengetahuinya. Lagi pula, kamu belum bergabung dengan kami. Hanya ada kakak senior sulung dan saya saat itu. Masih tertegun? Tanya Hong Fei. Hong Fei tercengang saat menatap Lu Ji. Kakak kedua, kakak senior tertua sangat terampil dalam hukum kematian. Dia tidak hanya memahami semua kedalaman hingga tahap penguasaan, tetapi dia juga dapat menggabungkan 3 kedalaman. Aku tidak percaya dia baru mulai memahami hukum kematian setelah menjadi murid yang luar biasa. Sebaliknya, Duan Lingtian tidak terkejut karena dia tidak tahu apa-apa tentang kakak senior sulung mereka sama sekali. Sebelum kakak senior sulung mulai memahami hukum kematian, dia telah memahami banyak kedalaman dari hukum air hingga tahap penguasaan juga, tambah Lu Ji. Kali ini, tidak hanya Hong Fei dan yang lainnya yang terkejut, Duan Lingtian dan Huaner juga terkejut. Kakak senior sulung yang misterius memahami banyak kedalaman dari hukum air hingga tahap penguasaan sebelum dia mulai memahami hukum kematian. Duan Lingtian menganggap keterampilan pemahaman dan bakatnya dalam hal memahami hukum ruang sangat langka. Sepertinya itu tidak sepenuhnya terjadi. Selain itu, saya mengandalkan keilahian pembangkit tenaga tertinggi untuk memahami hukum ruang angkasa. Bahkan jika kakak senior tertua memiliki beberapa pertemuan kebetulan, itu tidak mungkin dapat dibandingkan dengan ketuhanan pembangkit tenaga tertinggi. Dengan informasi baru ini, rasa hormat terhadap kakak senior sulungnya mulai berakar di hati Duan Lingtian. Ketika Duan Lingtian kembali ke tempat kultivasi sulang, dia kembali ke tempat kultivasinya bersama Huaner setelah mengucapkan selamat tinggal kepada seniornya. Saudara Lingtian, seru Huaner dengan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Bagaimana mungkin Duan Lingtian tidak tahu apa yang dipikirkan Huaner? Dia tersenyum tipis dan berkata, saya akan berbicara dengan kakak senior ke-6 dan mencari tahu bagaimana menjadi sipir penjara 1000 rantai. Setelah berbicara dengan Hong Fei melalui mutiara jiwanya, Duan Lingtian menemukan bahwa cukup sederhana bagi seorang murid yang luar biasa untuk menjadi sipir penjara 1000 rantai melalui mutiara jiwanya. Yang perlu dia lakukan hanyalah mendaftar untuk posisi itu, dan ketika ada lowongan, dia akan dipanggil untuk bertugas. Keabadian posisi secara alami tergantung pada jenis lowongan juga. Terkadang, ada sipir yang memiliki urusan pribadi untuk diurus seperti pergi ke kultivasi tertutup. Pada saat itu, seorang murid yang luar biasa akan dipanggil sebagai sipir pengganti. Huaner, ayo melamar posisi sipir di penjara 1000 rantai. Setelah mengetahui seluk-beluk masalah dari Hong Fei, Duan Lingtian tidak membuang waktu dan membawa Huaner bersamanya untuk menjadi sukarelawan di penjara 1000 rantai sebagai sipir. Ketika mereka tiba di paviliun 1000 rantai yang terletak di pulau terapung lain, Duan Lingtian menemukan itu bahkan lebih terisolasi daripada paviliun percobaan pedang. Tidak ada aktivitas manusia sama sekali selama perjalanan mereka ke sini. Astaga, embusan angin bertiup melewati, mengaduk dan menyebarkan daun-daun yang jatuh di pintu masuk paviliun. Ini adalah paviliun 1000 rantai. Paviliun 1000 rantai adalah markas dari penjara 1000 rantai. Disinilah seseorang mendaftar untuk menjadi sipir. Karena hanya ada 100 murid luar biasa di Istana Surgawi dan hanya murid luar biasa yang bisa melamar menjadi sipir, proses pendaftarannya sangat sederhana. Sepertinya ditinggalkan, Duan Lingtian merenung dalam hati saat mereka memasuki paviliun. Itu berdebu dan sarang laba-laba tergantung di mana-mana. Sepertinya tidak ada yang mengunjungi tempat ini dalam waktu yang lama. Apakah ada orang di sini? Duan Lingtian memanggil. Berderak. Begitu suara Duan Lingtian jatuh, suara pintu berderit terdengar dari kedalaman paviliun. Suara kuno dan tanpa emosi terdengar di udara. Apakah kamu di sini untuk melamar menjadi sipir? Ya, jawab Duan Lingtian. Token identitas murid yang luar biasa. Duan Lingtian dan Huaner dengan cepat mengeluarkan token identitas mereka. Embusan angin melonjak keluar dan membawa token identitas mereka pergi. Itu agak aneh. Kamu Duan Lingtian, murid luar biasa terbaru yang bergabung dengan Sulang. Kamu memang berbakat. Segera setelah itu,
token identitas Duan Lingtian dan Huaner dikembalikan kepada mereka. Selain itu, mereka menerima 2 token hitam legam yang bersinar dengan cahaya merah redup. Nama mereka dan kata-kata, penjara 1000 rantai, terukir di belakang token. Apakah gadis itu, Su Yasi, sudah kembali? Suara lelaki tua itu terdengar lagi ketika Duan Lingtian dan Huaner mengumpulkan token mereka. Su Yasi, Duan Lingtian bertanya, bingung. Kamu bahkan tidak tahu nama kakak senior sulungmu. Bukankah Anda di sini untuk menjadi sipir karena kakak senior sulung Anda adalah kepala sipir penjara 1000 rantai dan untuk memahami hukum kematian di platform hidup atau mati? Meskipun lelaki tua itu tidak muncul di depan Duan Lingtian dan Huaner, rasanya dia bisa melihat mereka. Namun, Duan Lingtian tidak merasakan kesadaran surgawi sama sekali. Siapa orang tua ini? Berdasarkan kata-kata lelaki tua itu, jelas bahwa platform hidup atau mati adalah tempat orang dapat memahami hukum kematian di penjara 1000 rantai. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian bertanya dengan hormat, "Senior, bolehkah saya tahu siapa Anda?" "Aku." Pria tua itu terdiam beberapa saat sebelum dia menjawab, "Saya seharusnya sudah mati." Segera setelah itu, suara pintu yang dibanting menutup terdengar di udara. Duan Lingtian mencoba memanggil beberapa kali, tetapi lelaki tua itu tidak lagi menanggapinya. Setelah itu, dia mencoba mendeteksi lelaki tua itu melalui kesadaran surgawinya hanya untuk menemukan paviliun itu tidak bisa ditembus. "Senior, aku akan pergi." Karena lelaki tua itu tidak menanggapinya, Duan Lingtian tidak tinggal lebih lama lagi di paviliun. Selain itu, dia juga mencapai tujuannya datang ke sini setelah menerima token sipir. Dia berkata, "Huaner, ayo pergi ke penjara 1000 rantai. Untuk menjadi sipir penjara 1000 rantai, seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan token sipir dari paviliun 1000 rantai sebelum mendaftar ke penjara 1000 rantai. Setelah itu, ketika ada lowongan, mereka akan dipanggil untuk menjalankan tugas." Penjara 1000 rantai terletak agak jauh di belakang arena ajaib. Sebuah pulau terapung besar bisa dilihat di udara di atas gunung yang menjulang tinggi. Pulau itu tampak terbungkus banyak rantai tebal. Gunung itu diukir dengan banyak pola dan kata yang rumit dan tidak bisa dipahami. Penjara 1000 rantai. Kata-kata, penjara 1000 rantai, tergantung di depan gunung, menutupi setengah gunung. Mirip dengan pulau itu, banyak rantai merangkak di seluruh gunung. Di tengah gunung, ada pintu masuk yang sepertinya mengarah ke gua. Pintu masuknya didekorasi dengan sangat indah sehingga seolah-olah itu adalah pintu masuk ke istana mewah. "Ini pasti pintu masuk ke penjara 1000 rantai," kata Duan Lingtian kepada Huaner. Sedikit kegembiraan bisa dilihat di mata Huaner saat dia menatap penjara 1000 rantai. Tubuhnya mulai sedikit gemetar saat dia berjuang untuk mengendalikan emosinya. Duan Lingtian berkata sambil tersenyum, "Huaner, kami akan masuk setelah kamu sedikit tenang." Huaner mengangguk sedikit. Setelah selusin napas, dia akhirnya berhasil tenang. "Ayo pergi." Di pintu masuk, Duan Lingtian dan Huaner melihat 4 pria tua menjaga pintu masuk. Mereka berada dalam kelompok 2 berdiri di setiap sisi pintu masuk. Sebelum keduanya dapat berbicara, salah satu lelaki tua itu berkata dengan nada mengancam, "Personel yang tidak berwenang tidak diizinkan memasuki penjara 1000 rantai." Lelaki tua itu tampak seperti singa putih dengan janggut putih penuh, rambut putih panjang yang berantakan, dan alis putih. "Penatua, kami adalah murid luar biasa yang baru saja melamar menjadi sipir penjara 1000 rantai." Duan Lingtian mengeluarkan token sipir mereka dan menyerahkannya kepada orang tua itu. Setelah menerima token, lelaki tua itu membalikkan token untuk melihat-lihat. Matanya tampak sedikit melebar saat melihat nama Duan Lingtian. "Kamu Duan Lingtian, orang yang membunuh Han Yunjin, murid tertua dari Kaisar Surgawi Surga yang mendalam di arena prodigi hari ini." Pria tua itu menatap Duan Lingtian dengan kaget. Meskipun dia tidak hadir di arena ajaib, berita tentang pertempuran Duan Lingtian telah menyebar ke seluruh istana kolam renang surgawi. Bab 3313, Platform Hidup atau Mati. "Senior, apakah kamu mengenalku?" Duan Lingtian bertanya pada 2 lelaki tua yang jelas-jelas terkejut. "Semua orang di istana kolam renang surgawi seharusnya sudah mendengar tentangmu sekarang." Lelaki tua itu, yang pada awalnya tidak ramah, berkata sambil tersenyum, "Karena kamu adalah adik junior kepala sipir Su, penjara 1000 rantai dapat dianggap sebagai rumah kedua Anda di istana kolam surgawi." "Penjara 1000 rantai dapat dianggap sebagai rumah keduaku.
Duan Lingtian sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata ini. Ketika dia sadar kembali, dia tersenyum kecut. Jika dia kembali ke bumi dan seseorang mengatakan penjara adalah rumah keduanya, dia akan menamparkan orang itu. Pria tua itu tertawa sebelum dia berkata, "Duan Lingtian, biarkan aku mengajakmu berkeliling. Ini pasti pertama kalinya Anda berada di penjara 1000 rantai. Setelah saya mengajak Anda berkeliling, saya akan membawa Anda ke paviliun urusan dalam negeri untuk mendaftarkan token sipir Anda. Ketika ada lowongan, Anda akan diberitahu tentang itu. Namun, karena kakak muda kepala sipir Su Anda dapat mengunjungi penjara 1000 rantai kapanpun Anda mau bahkan jika Anda tidak sedang bertugas." Duan Lingtian sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu. Dia tidak menyangka posisi dan reputasi kakak senior sulungnya akan memberinya hak istimewa seperti itu. Setelah beberapa saat, dia menjawab sambil tersenyum, "Terima kasih, tetua." Pria tua itu tampak senang dengan betapa sopannya Duan Lingtian. Murid yang luar biasa dengan masa depan yang cerah ini tidak memandang rendah dia karena dia hanya seorang penatua yang menjaga penjara 1000 rantai. Bagaimanapun, yang lebih tua hanyalah anggota biasa dari Istana Kolam Renang Surgawi. Dia bahkan tidak sekuat Han Yunjin yang dibunuh Duan Lingtian. Karena itu, dia tahu Duan Lingtian jauh lebih kuat darinya. Namun demikian, Duan Lingtian tidak mengudara tetapi malah memperlakukannya dengan sopan. Bagaimana mungkin dia tidak senang? "Ayo pergi." Orang tua itu memberi isyarat kepada Duan Lingtian dan Huaner sebelum memimpin mereka ke dalam penjara 1000 rantai. Penjara 1000 rantai gelap dan memiliki banyak gunung. Seluruh tempat tampaknya dilemparkan dalam cahaya merah redup. Tiang-tiang besi terlihat di sisi pegunungan untuk menopang struktur bangunan. Setelah berjalan di sepanjang jalan yang lebar, lelaki tua itu membawa Duan Lingtian dan Huaner ke alun-alun yang luas. Di ujung alun-alun ada jalur lain. Selain jalur ini, tidak ada jalur lain. Pada saat ini, lelaki tua itu berkata dengan senyum tipis, "Duan Lingtian, ini adalah alun-alun mematikan penjara 1000 rantai." Alun-alun mematikan. Duan Lingtian penasaran. Berdasarkan nama alun-alun, sepertinya tempat yang berbahaya. Orang tua itu berkata, "Saya yakin Anda bertanya-tanya tentang nama alun-alun, bukan?" "Ya," Duan Lingtian mengangguk. Disebut Deadly Square karena memiliki formasi pembunuh yang mampu melukai serius Kaisar Surgawi. Kaisar Surgawi biasa tidak memiliki kesempatan untuk selamat dari formasi pembunuhan, apalagi mereka yang berada di bawah panggung Kaisar Surgawi. Itulah mengapa disebut alun-alun mematikan, jelas sesepuh. Itu bisa melukai Kaisar Surgawi secara serius dan mereka yang berada di bawah level Kaisar Surgawi pasti akan mati. Duan Lingtian menarik napas dengan tajam setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu. Dia langsung waspada terhadap sekelilingnya. Setelah melihat reaksi Duan Lingtian, orang tua itu terkekeh dan berkata, "Jangan khawatir. Anda tidak akan memicu formasi pembunuhan di lapangan mematikan. Hanya tahanan yang mencoba melarikan diri yang akan memicu formasi pembunuhan. Bahkan jika kita berada di alun-alun saat dipicu, kita tidak akan dirugikan." Duan Lingtian dalam hati menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata ini. Berdasarkan kata-kata lelaki tua itu, dia menduga formasi pembunuhan harus mengandung aura darah atau jiwa para tahanan di penjara 1000 rantai untuk secara khusus menargetkan para tahanan yang mencoba melarikan diri. Setelah meninggalkan Deadly Square, mereka melakukan perjalanan di jalur yang panjang sebelum tiba di depan paviliun berukuran sedang. Sebuah plakat dengan tulisan, "Paviliun Urusan Dalam Negeri," tergantung di pintu masuk paviliun. "Aku akan membawamu masuk untuk mendaftar," kata lelaki tua itu sambil memimpin Duan Lingtian dan Huaner ke paviliun. Proses pendaftaran hanya melibatkan Duan Lingtian dan Huaner menunjukkan token sipir mereka kepada seorang penatua di paviliun Urusan Dalam Negeri. Setelah itu, penatua mencatat nama mereka dan bertukar mutiara jiwa dengan mereka, yang akan memungkinkan penatua untuk menghubungi mereka di mana ada lowongan. Jika mereka tidak dapat melapor untuk bertugas, penatua kemudian akan memanggil orang berikutnya dalam daftar. Untuk ditempatkan di daftar lagi, mereka harus berbicara dengan yang lebih tua lagi. Penatua di paviliun Urusan Dalam Negeri agak ramah. Dia berkata, "Duan Lingtian, karena Anda adalah kakak muda kepala sipir Su dan sipir dari penjara 1000 rantai, Anda dapat datang ke sini bahkan jika Anda tidak sedang bertugas. Anda dapat pergi ke platform hidup atau mati untuk memahami hukum kematian jika Anda menginginkannya. Namun,
Area di mana para tahanan ditahan benar-benar terlarang saat Anda tidak sedang bertugas. Hanya kepala sipir yang memiliki wewenang untuk memasuki penjara. Duan Lingtian mengangguk. Penatua itu terus berkata, namun, karena kamu pendatang baru, kamu diizinkan untuk membiasakan diri dengan penjara sekali. Biasanya, Anda harus membuat janji terlebih dahulu untuk mengunjungi dan membiasakan diri dengan penjara. Karena kamu adalah adik junior kepala sipir Su, aku akan membuat pengecualian. Mata Duan Lingtian dan Huaner langsung menyala setelah mendengar kata-kata ini. Terima kasih, Penatua. Pada saat ini, Penatua Paviliun Urusan Dalam Negeri memandang Penatua yang memimpin duo di sini dan berkata, tunjukkan kepada mereka di sekitar penjara dan jelaskan situasi di dalam kepada mereka. Setelah dia selesai berbicara, dia melemparkan token ke yang lama. Pria, setelah lelaki tua itu menangkap tokennya, dia memberi isyarat kepada Duan Lingtian dan Huaner untuk mengikutinya. Mata Duan Lingtian berlama-lama sebentar pada token hitam yang diterima tetua. Token itu membawa aura dingin dan menindas. Dia yakin bahwa token itu berisi banyak jenis formasi. Ketika lelaki tua itu melihat Duan Lingtian melihat token itu, dia menjelaskan, ini adalah token masuk ke penjara yang dikeluarkan oleh Paviliun Urusan Dalam Negeri. Token ini berisi aura jiwa kita dari mutiara jiwa kita sehingga kita bisa bebas masuk penjara. Mereka yang tidak memiliki token ini tidak akan bisa masuk penjara. Dengan semua yang telah dia pelajari sejauh ini, jelas baginya bahwa penjara 1000 rantai dijaga ketat. Seolah-olah tetua dapat membaca pikiran Duan Lingtian, dia menjelaskan, di masa lalu, penjara 1000 rantai tidak memiliki begitu banyak aturan dan batasan. Namun, setelah seorang tahanan, seorang kaisar surgawi bergelar, melarikan diri dan membantai banyak murid istana kolam renang surgawi di masa lalu, istana mulai membatasi penjara dengan ketat dan membatasi mereka yang memiliki akses ke penjara. Apa tugas sipir penjara 1000 rantai? Duan Lingtian bertanya. Sipir harus mengawasi dan mengawasi para tahanan. Sangat penting bagi sipir untuk segera melaporkan kelainan apapun pada seorang tahanan ke Paviliun Urusan Dalam Negeri, jawab sesepuh. Saya melihat, berapa banyak sipir yang bertugas? Duan Lingtian terus bertanya. Akan ada 6 sipir yang bertugas, dan mereka akan dibagi menjadi 2 kelompok. Setiap kali akan bertugas menjaga dan berpatroli di bagian penjara. Narapidana dipisahkan dan ditempatkan di bagian yang berbeda sesuai dengan identitasnya. Ada area untuk Kaisar Surgawi Bergelar, area untuk mereka yang berada di bawah panggung Kaisar Surgawi Bergelar, dan area untuk murid dan tetua Istana Kolam Surgawi yang telah melakukan kejahatan. Sipir akan bertugas selama setahun setelah dipanggil dan akan berpatroli selama 4 bulan sebelum beralih ke bagian lain, jelas sesepuh. Setelah beberapa saat, sesepuh melanjutkan berkata, karena hanya murid luar biasa yang diizinkan menjadi sipir, penjara 1000 rantai agak pendek. Oleh karena itu, para penatua di penjara akan bertindak sebagai sipir juga. Misalnya, dari 6 sipir yang bertugas tahun ini, hanya 3 yang merupakan murid yang luar biasa. 3 lainnya adalah tetua dari penjara 1000 rantai. Anda berdua harus menunggu selama 11 bulan sebelum Anda dipanggil untuk melapor karena kami baru saja mengganti sipir. Bagaimanapun, tidak perlu khawatir. Anda pasti akan mendapatkan kesempatan Anda. Lagi pula, tidak banyak murid luar biasa yang mau datang ke sini meskipun hadiahnya menggiurkan. Mereka yang menjadi sukarelawan sebagian besar ada di sini untuk platform hidup atau mati. Seperti yang disebutkan sebelumnya oleh tetua di Paviliun Urusan Dalam Negeri, Anda bebas untuk datang ke platform hidup atau mati kapanpun Anda mau. Ini adalah tempat yang sangat baik untuk memahami hukum kematian karena penjara 1000 rantai berisi aura kematian dari tahanan yang tak terhitung jumlahnya yang dijatuhi hukuman mati di platform hidup atau mati. Petik 2, Bab 3314, wanita yang menyedihkan ini bukan pertama kalinya Duan Lingtian mendengar tentang platform hidup atau mati. Dia tahu sebelum dia datang ke sini bahwa platform itu sangat kondusif untuk memahami hukum kematian. Setelah mendengarkan lelaki tua itu berbicara tentang platform hidup atau mati lagi, dia sangat ingin menjelajahi platform tersebut. Tidak ada murid luar biasa yang mendaftar untuk menjadi sipir di penjara 1000 rantai ada di sini untuk kristal surgawi. Mereka semua ada di sini untuk memahami hukum kematian di platform hidup atau mati, lelaki tua itu berkata. Setiap sipir hanya diberi waktu 1 tahun untuk memahami hukum kematian di platform hidup atau mati, sama seperti saat mereka sedang bertugas. Jika mereka ingin memahami hukum kematian lagi di peron,
mereka harus mendaftar untuk layanan 1 tahun lagi di penjara 1000 rantai. Ada beberapa murid luar biasa yang bekerja terus-menerus selama beberapa tahun sebelum memahami hukum kematian sekaligus di peron. Setelah mengatakan itu, si penatua memandang Duan Lingtian dan Huaner sebelum dia menambahkan, namun, pengecualian akan dibuat untuk kalian berdua. Kamu bebas pergi ke platform hidup atau mati kapanpun kamu mau dan tinggal selama yang kamu butuhkan karena kamu adalah junior kepala sipir Su. Sedikit rasa iri terlihat dalam suara lelaki tua itu ketika dia berbicara. Jika dia ingin memahami hukum kematian di platform hidup atau mati, dia harus berkontribusi sesuai sebelum diizinkan melakukannya. Karena kepala sipir Su juga adalah master pavilion dari pavilion hidup atau mati, dia telah memerintahkan bawahannya di pavilion untuk mengizinkan juniornya memiliki akses gratis ke platform. Secara alami, ini berarti hanya murid luar biasa Sulang yang memiliki hak istimewa seperti itu di Istana Kolam Renang Surgawi, lelaki tua itu menjelaskan. Tidak hanya kakak senior sulung kepala sipir penjara 1000 rantai, tapi dia juga master pavilion-pavilion hidup atau mati. Setelah mendengar kata-kata ini, Duan Lingtian merasa masih banyak hal yang tidak dia ketahui tentang kakak senior sulungnya. Sepertinya apa yang telah dia pelajari sejauh ini hanyalah puncak gunung es. Saat Duan Lingtian terus mengikuti lelaki tua itu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa banyak kepala sipir yang ada di penjara 1000 rantai. Ada 3 kepala sipir di penjara 1000 rantai. Mereka masing-masing bertanggung jawab atas pavilion urusan dalam negeri, pavilion hidup atau mati, dan pavilion api penyucian, jawab lelaki tua itu. Pavilion api penyucian, ketertarikan Duan Lingtian terusik. Dia telah mengetahui bahwa pavilion urusan internal mengelola penjara 1000 rantai, dan pavilion hidup atau mati adalah tempat para tahanan dieksekusi, dan juga tempat platform hidup atau mati di mana orang dapat memahami hukum kematian berada. Dia belum pernah mendengar tentang pavilion api penyucian. Pavilion api penyucian juga dikenal sebagai pavilion hukuman. Selain terpidana mati, pasal ini juga berkaitan dengan hukuman bagi narapidana lainnya. Seperti yang sudah Anda ketahui, mereka yang terpidana mati dikirim ke pavilion hidup atau mati, jawab lelaki tua itu. Setelah jeda singkat, dia memandang Duan Lingtian dan dengan sungguh-sungguh berkata, Master Pavilion dari Pavilion Urusan Dalam Negeri memiliki hubungan yang cukup baik dengan Kepala Sipir Su. Namun, Master Pavilion dari Pavilion Api Penyucian dan Kepala Sipir Su adalah istilah yang buruk. Jika memungkinkan, cobalah untuk menghindari Pavilion Master dari Purgatory Pavilion. Dia pasti akan memberi Anda waktu yang sulit. Bagaimanapun, Kepala Sipir Su tidak ada sekarang. Jika dia ada di sekitar, dia tidak akan bertindak sembrono. Duan Lingtian mengangkat alis dan bertanya, seberapa kuat dia? Kekuatannya hampir sebanding dengan Kaisar Surgawi yang bergelar, jawab lelaki tua itu. Hampir sebanding dengan Kaisar Surgawi yang bergelar. Duan Lingtian tercengang. Ketika dia sadar kembali, dia bertanya, Penatua, apakah Anda tahu kekuatan kakak senior sulung saya? Sepertinya kekuatannya sebanding dengan Kaisar Surgawi bergelar juga. Setelah mendengar jawabannya, Duan Lingtian menyadari bahwa orang-orang di penjara 1000 rantai tampaknya tidak menyadari kekuatan sejati kakak senior sulungnya. Dia tidak menganggapnya mengejutkan. Lagi pula, sebagai juniornya, wajar jika mereka lebih memahami kekuatan kakak senior sulung mereka daripada orang luar. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian bertanya ketika matanya berkilat dingin, Penatua Sie, jika Master Pavilion dari Master Pavilion Api Penyucian datang mencari masalah, apakah akan ada masalah jika saya membalas? Orang tua, Penatua Sie, terkejut dengan pertanyaan Duan Lingtian. Duan Lingtian, kekuatannya sebanding dengan Kaisar Langit yang bergelar, apa kau yakin bisa melawan orang seperti itu? Di Istana Kolam Renang Surgawi, tidak ada seorang pun di bawah panggung Kaisar Surgawi bergelar yang mampu mengalahkannya. Paling-paling, pertarungan akan berakhir imbang. Duan Lingtian menjawab dengan senyum tipis di wajahnya, aku hanya bertanya. Tidak ada maksud lain dari pertanyaan itu, kamu secara alami bisa membalas jika dia menyerangmu, tapi dia pasti akan menuduhmu tidak menghormati atasanmu. Dia tidak akan bisa membunuhmu, tapi dia bisa membawamu ke pavilion api penyucian untuk menghukummu, kata lelaki tua itu sambil menggelengkan kepalanya. Mata Duan Lingtian menyipit tanpa terasa saat dia bertanya, bagaimana jika dia bukan tandinganku? Orang tua itu menjawab, itu. Yah, jika dia bukan tandinganmu, dia tidak akan berani memprovokasimu sejak awal. Namun,
Jika dia melakukannya, jika Anda membalas, Istana Kolam Renang Surgawi akan membiarkan masalah itu berlalu selama Anda tidak membunuhnya. Saya melihat, Duan Lingtian mengangguk sebelum dia menambahkan, Penatua Xie, Anda dapat membawa kami ke penjara sekarang. Menurut pendapat Duan Lingtian, penjara lebih penting daripada Master Pavilion dari Master Pavilion api penyucian dan platform hidup atau mati. Lagi pula, satu-satunya alasan dia dan Huaner bergabung dengan Istana Kolam Renang Surgawi adalah untuk menyelamatkan orang tuanya. Bagaimana mungkin mengunjungi penjara tidak menjadi penting ketika mereka telah memastikan bahwa ayah Huaner dipenjarakan di penjara 1000 rantai. Meskipun mereka belum memastikan keberadaan ibu Huaner, kemungkinan dia juga dipenjara di penjara 1000 rantai. Meskipun Huaner memiliki mutiara jiwa ibunya, ibunya tidak memiliki mutiara jiwanya. Oleh karena itu, bahkan jika mereka dapat berkomunikasi melalui mutiara jiwa, Huaner tidak dapat menghubungi ibunya. Dia telah memperoleh mutiara jiwa ibunya dari pemimpin klan-klan Zhang di klan Rubah Pantom ketika mereka kembali ke surga roh yang menyeluruh dengan saudara Zuge dari Sekte Pedang 1000 Kesengsaraan. Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu, Penatua Xie, bisakah kita berkomunikasi menggunakan mutiara jiwa di penjara 1000 rantai? Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Tidak, ada formasi yang membatasi penggunaan mutiara jiwa di penjara 1000 rantai. Tentu saja, ini untuk mencegah para tahanan berkolusi dengan orang luar untuk melarikan diri. Setelah mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, Duan Lingtian mengirim transmisi suara ke Huaner. Jika ibumu ada di sini, ini mungkin alasan mengapa kamu tidak menerima balasan apapun dari ibumu meskipun mengirim begitu banyak pesan melalui mutiara jiwa. Setelah itu, Duan Lingtian menatap lelaki tua itu dan bertanya, Penatua Xie, salah satu kakak laki-laki senior saya memberitahu saya bahwa seseorang dari Gunung Pedang Surgawi Soliter Destructive Heaven dipenjarakan di penjara 1000 rantai Istana Kolam Renang Surgawi kami karena melanggar aliansi pernikahan. Apakah itu benar? Maksudmu keajaiban yang bangga dari Gunung Pedang Surgawi? Dia agak menyedihkan, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, benar, itu adalah berkah bahwa dia bisa menikahi seorang wanita ajaib dari Istana Kolam Renang Surgawi kita. Namun, dia memutuskan aliansi pernikahan karena wanita lain. Bagaimana mungkin Tuan Istana tidak marah? Untungnya, Gunung Pedang Surgawi tidak ragu-ragu untuk menyerahkannya ke Istana Kolam Renang Surgawi kita. Sebelum Master Istana kita bahkan pergi ke Gunung Pedang Surgawi untuk meminta penjelasan, mereka mengambil inisiatif untuk mengirim keajaiban ke Istana Kolam Renang Surgawi kita. Apakah dia masih di penjara di sini? Duan Lingtian bertanya. Ya, orang tua itu mengangguk. Jika kamu penasaran tentang dia, aku bisa membawamu untuk bertemu dengannya. Dia benar-benar layak disebut anak ajaib dari Gunung Pedang Surgawi. Bahkan setelah dipenjara di sini, dia sepenuhnya fokus pada kultivasinya. Saat ini, kekuatannya sebanding dengan Kaisar Surgawi yang diberi gelar. Ketika Master Pavilion dari Pavilion Api Penyucian menantangnya untuk berduel baru-baru ini, duel mereka berakhir imbang. Setelah mendengar kata-kata ini, mata Duan Lingtian dan Huaner langsung menyala. Baik, saya ingin tahu tentang orang yang menolak pernikahan dengan putri kepala istana, kata Duan Lingtian. Di sisi lain, Huaner diliputi oleh emosinya ketika dia berpikir bahwa dia akhirnya bisa bertemu ayahnya. Duan Lingtian terus bertanya, Penatua Xie, apakah Anda mengenal wanita yang menyebabkan keajaiban bangga dari Gunung Pedang Surgawi untuk menolak putri Tuan Istana? Saya bersedia. Wanita itu juga dipenjara di sini. Lelaki tua itu mengangguk sambil berkata, dia bukan manusia tapi binatang surgawi. Tepatnya, dia adalah Phantom Fox. Kepala istana telah memerintahkan agar mereka dipenjara bersebelahan. Mereka hanya bisa melihat satu sama lain tetapi tidak bisa bersama. Sesekali, wanita itu akan disiksa sekaligus sebagai bentuk hukuman bagi anak ajaib yang sombong itu. Wanita itu kebanyakan tidak sadarkan diri. Setiap kali dia sadar kembali, dia akan disiksa lagi. Pria tua itu berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan sambil menghela nafas. Faktanya, dia agak menyedihkan. Dia tidak melakukan kejahatan apapun tetapi disiksa hanya karena dia jatuh cinta pada pria yang salah. Ekspresi Duan Lingtian sedikit berubah setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu. Di sisi lain, Huaner gemetar saat air mata menggenang di matanya. Sementara itu, lelaki tua itu dikejutkan oleh reaksi keduanya, tetapi dia tidak tampak curiga. Dia memandang Huaner dan berkata sambil tersenyum,
Nona Huaner sangat baik untuk bersimpati dengan wanita yang menyedihkan itu. Bab 3315, Penjara, Saudara Ling Tian. Suara Huaner bergetar karena marah ketika dia mengirim transmisi suara ke Duan Ling Tian. Duan Ling Tian mengerti perasaannya. Lagi pula, dia juga akan marah jika ibunya diperlakukan seperti itu. Dia dengan sungguh-sungguh bersumpah, "Jangan khawatir, Huaner. Percayalah kepadaku. Aku pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkan orang tuamu." Huaner mengangguk tanpa kentara sebagai tanggapan atas kata-kata Duan Ling Tian. Secara alami, lelaki tua itu tidak menyadari pergolakan emosional di hati Huaner. Duo itu terus mengikuti lelaki tua itu saat mereka melakukan perjalanan di jalan yang panjang dan sempit. Tak lama kemudian, mereka tiba di area yang luas setelah meninggalkan jalan setapak. Itu paviliun api penyucian. Orang tua itu menunjuk ke paviliun di depan mereka. Paviliun menempati area yang luas. Sebuah batu dengan tulisan, "Paviliun Api Penyucian," terukir di atasnya bahkan lebih tinggi dari paviliun itu sendiri. Duan Ling Tian akhirnya melihat tanda pertama aktivitas manusia sejak dia memasuki penjara 1000 rantai. Dia melihat banyak orang masuk dan keluar paviliun. Sebagian besar dari mereka membawa orang-orang yang berlumuran darah masuk dan keluar dari paviliun. Beberapa orang yang mereka bawa tampak tidak terluka secara fisik, tetapi mereka semua tanpa kecuali hanya menatap udara tanpa kehidupan seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Saya yakin Anda sudah menebak bahwa orang-orang yang dibawa masuk dan keluar paviliun ini adalah para tahanan yang dibawa ke sini untuk dihukum, kata lelaki tua itu tanpa emosi, jelas-jelas tidak peka, saat dia memimpin Duan Ling Tian dan Huan, ke terowongan pendek. Setelah keluar dari terowongan, ruang besar lainnya muncul di depan mata mereka. Duan Ling Tian melihat sebuah paviliun tergantung di udara di sudut kanan. Ada platform batu mengambang di belakang paviliun di mana orang-orang terlihat duduk bersila. Energi hitam keabu-abuan bisa terlihat menempel di tubuh orang-orang ini. Jelas bahwa energi itu berasal dari hukum kematian. Ini adalah paviliun hidup atau mati, kata lelaki tua itu segera. Tak perlu dikatakan, bahkan tanpa pengingat orang tua itu, Duan Ling Tian tahu tempat ini adalah paviliun hidup atau mati dan platformnya adalah platform hidup atau mati. Kakak senior sulung benar-benar mampu. Sebelum datang ke penjara 1000 rantai, Duan Ling Tian sudah yakin akan kemampuan kakak senior sulungnya. Namun, setelah datang ke sini, rasa hormatnya padanya tumbuh lebih tinggi. Namun demikian, dia tidak tertarik dengan paviliun hidup atau mati saat ini. Dia memandang lelaki tua yang tampaknya telah melambat sebelum dia berkata, "Penatua Xie, ada hal-hal yang harus saya tangani setelah ini. Bisakah saya menyusahkan Anda untuk membawa kami ke penjara sekarang?" "Baik." Pria tua itu mempercepat langkahnya begitu dia mendengar kata-kata Duan Ling Tian. Jika Duan Ling Tian hanyalah seorang murid biasa yang luar biasa, dia tidak akan begitu santai. Namun, dia bersedia untuk membantu karena kakak senior tertua Duan Ling Tian adalah kepala sipir dan master paviliun dari paviliun hidup atau mati di penjara 1000 rantai. Terlebih lagi, di antara 3 kepala sipir, dia sangat kuat meski menjadi yang termuda. Dia merenung dalam hati, dengan bakat dan keterampilan pemahaman kepala sipir Su, kemungkinan dia akan kembali ke istana kolam renang surgawi dengan gelar Kaisar Surgawi. Setelah meninggalkan paviliun hidup atau mati, mereka memasuki terowongan yang tampaknya tak berujung. Ketika mereka akhirnya keluar dari terowongan, sebuah bangunan logam seperti kubus raksasa dengan hanya satu pintu masuk muncul di depan mata mereka. Pada saat ini, seorang lelaki tua dan seorang pemuda yang baru saja keluar dari gedung berjalan ketika mereka melihat lelaki tua itu. Penatua Xie. Ketika keduanya tiba, mereka memandang Duan Ling Tian dan Huaner dengan rasa ingin tahu. Siapakah orang-orang ini? Setelah mendengar kata-kata ini, lelaki tua itu dengan bijaksana mulai membuat perkenalan. Mereka adalah sipir baru dari penjara 1000 rantai. Dia adalah Duan Ling Tian, murid luar biasa terbaru Lord Sulang, dan dia adalah murid ketiga Lord Lei Ying, Huaner. Kemudian, dia berkata kepada Duan Ling Tian dan Huaner, "Ini adalah Penatua Wang. Dia juga seorang penatua di penjara 1000 rantai. Pemuda ini juga murid yang luar biasa. Dia adalah Huye, murid kedua dari Kaisar Langit Kesuraman Dingin." Duan Ling Tian, setelah mendengar kata-kata Penatua Xie, Huye dan Penatua Wang jelas terkejut. Bagaimanapun, mereka telah mendengar tentang pertempuran hidup atau mati Duan Ling Tian dengan Han Yunjin,
salah satu dari 5 murid luar biasa di Istana Kolam Renang Surgawi. Ketika mereka mendengar tentang pertempuran itu, mereka berpikir bahwa Duan Lingtian telah melebih-lebihkan kekuatannya. Secara alami, mereka tidak berani mengatakan ini secara belak-belakan karena kakak senior Duan Lingtian adalah kepala sipir di penjara 1000 rantai. Setelah keheningan singkat, Huye tersenyum tipis dan berkata, "Duan Lingtian, pertarungan hidup atau matimu dengan Han Yunjin akan segera terjadi, kan? Sayang sekali saya sedang bertugas dan harus melewatkan pertempuran yang begitu mengasyikkan." Sedikit penghinaan bisa dilihat di matanya ketika dia melihat Duan Lingtian. Dia terus berkata, tampaknya prihatin, "Perhatikan saran saya. Lebih baik jika Anda kehilangan pertempuran Anda dengan Han Yunjin. Tidak ada yang akan meremehkanmu karena kamu masih muda." Setelah mendengar kata-kata Huye, Duan Lingtian tercengang. Ketika dia pulih, dia tidak bisa menahan tawa. Huye mengerutkan kening, dia tidak mengerti reaksi Duan Lingtian. Pada saat ini, Penatua Xie, yang berdiri di sebelah Duan Lingtian, berbicara. "Huye, kamu pasti tidak menyadari bahwa pertempuran Duan Lingtian dan Han Yunjin terjadi sore ini." "Apa?" Mata Huye melebar setelah mendengar kata-kata Penatua Xie. Pertempuran terjadi lebih awal. Apakah Kaisar Langit Verdan Prairie campur tangan atas nama Anda?" Menurut pendapat Huye, guru Duan Lingtian, Su Lang, pasti telah campur tangan dan mencegah Han Yunjin membunuh Duan Lingtian. Jika tidak, dia tidak berpikir bahwa Duan Lingtian dapat bertahan dalam pertempuran hidup atau mati dengan Han Yunjin. Penatua Xie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Han Yunjin sudah mati." Faktanya, ketika Duan Lingtian hendak membunuh Han Yunjin, Kaisar Surgawi Surga yang mendalam muncul dengan niat untuk campur tangan. Namun, Kaisar Langit Prairie yang hijau dan Kaisar Surgawi yang tanpa ampun membawa kepala istana kita ke arena pada saat yang kritis. Karena alasan ini, Kaisar Surgawi Surga yang mendalam gagal menyelamatkan Han Yunjin. Berita pertempuran telah menyebar, saya yakin Anda akan mendengar lebih banyak tentang itu setelah Anda meninggalkan penjara 1000 rantai. Huye dan Penatua Wang tercengang. Butuh waktu lama bagi mereka untuk mendapatkan kembali kesadaran mereka. Sementara itu, Duan Lingtian dengan lembut mendesak Penatua Xie. "Penatua Xie, ya, baik." Penatua Xie tidak lagi membuang waktu dan memimpin Duan Lingtian dan Huaner ke pintu masuk gedung logam sebelum menunjukkan token yang diperolehnya dari paviliun urusan dalam negeri kepada penjaga penjara. Begitu mereka melangkah ke penjara, tangisan menyedihkan dari pria, wanita, dan binatang terdengar di telinga Duan Lingtian. Penatua Xie berkata, "Saya yakin Anda telah menebak bahwa ini adalah tangisan para tahanan. Namun, mereka kebanyakan adalah tahanan dengan basis kultivasi rendah. Mereka yang memiliki basis kultivasi tinggi secara alami tidak akan membuat keributan besar seperti itu." Ketika mereka tiba di depan tangga yang naik dan turun, Duan Lingtian menemukan tangisan itu datang dari bawah tangga. Sebaliknya, tidak ada suara yang terdengar di atas tangga. Ketika kamu sedang bertugas, kamu tidak perlu berpatroli di penjara bawah tanah. Namun, Anda dapat pergi dan melihat-lihat jika Anda mau. Namun, ketika ada sipir di sekitar, tahanan ini biasanya tidak berani membuat keributan besar karena sipir dapat membunuh mereka karena gangguan. Mereka hanya berani membuat begitu banyak kebisingan ketika tidak ada sipir di sekitar, kata lelaki tua itu, dengan jelas menghina para tahanan di bawah tanah. Setelah itu, Penatua Xie melanjutkan menjelaskan, ada 3 lantai di atas tanah. Ini adalah area penting. Seorang sipir harus berpatroli di lantai saat mereka bertugas. Mereka akan berpatroli di setiap lantai selama 4 bulan sebelum berpindah ke lantai lain. Kami sekarang menuju ke lantai pertama di mana para murid dan tetua Istana Kolam Renang Surgawi dipenjarakan. Duan Lingtian harus menekan keinginannya untuk membawa Huaner ke lantai yang lebih tinggi untuk mencari orang tuanya agar tidak menimbulkan kecurigaan lelaki tua itu. Pada akhirnya, dia hanya bertanya, "Penatua Xie, kejahatan macam apa yang mereka lakukan untuk dipenjara di sini?" Para tetua dan murid di sini telah berperilaku tidak etis dengan membunuh orang lain, menyakiti orang lain, menyalahgunakan kekuasaan mereka, menerima suap. Duan Lingtian juga mengetahui bahwa waktu para murid dan tetua Istana Kolam Renang Surgawi dipenjara sebanding dengan kejahatan mereka. Lantai 2 digunakan untuk memenjarakan orang luar di bawah panggung Kaisar Surgawi bergelar. Keajaiban yang bangga dari Gunung Pedang Surgawi dan istrinya dipenjara di sini,
kata lelaki tua itu sambil memimpin keduanya ke lantai 2 penjara. Bab 3316, Ayah Huaner. Ketika mereka naik ke lantai 2, transmisi suara Huaner berdering di telinga Duan Lingtian. Kakak Lingtian, aku bisa merasakan aura ibuku. Tidak diragukan lagi, dia ada di sini juga. Duan Lingtian melihat ke arah tatapan Huaner, tapi dia hanya bisa melihat deretan sel. Dia tidak bisa melihat para tahanan sama sekali. Pada saat yang sama, Penatua Xie mulai menjelaskan kejahatan yang dilakukan para tahanan di sini. Para tahanan di sini adalah orang luar yang telah secara serius menyinggung istana kolam renang surgawi. Tak lama kemudian, Penatua Xie berhenti di depan 2 sel yang dipisahkan oleh 1 sel kosong. Seorang pria parubaya dengan rambut putih di pelipisnya duduk bersila di salah satu sel sementara sel lainnya memegang rubah putih tak bergerak yang bulunya berlumuran darah. Aura rubah sangat lemah sehingga orang bisa mengira itu bangkai. Duan Lingtian tahu rubah putih, Phantom Fox, adalah ibu Huaner, Du Xuan. Dengan ini, tidak sulit untuk mengetahui bahwa pria parubaya itu adalah ayah Huaner, mantan anak ajaib dari Gunung Pedang Surgawi. Bulu putih bersih Du Xuan ternoda merah oleh genangan darah tempat dia berbaring. Itu adalah pemandangan yang mengerikan dan mengerikan. Saudara Lingtian, itu ibuku. Suara gelisah Huaner terdengar di telinga Duan Lingtian. Meskipun kewalahan, dia berhasil menjaga wajah tetap lurus untuk menghindari kecurigaan. Dia tahu dia akan kehilangan akses ke penjara jika bertindak mencurigakan. Pada saat itu, akan lebih sulit baginya untuk menyelamatkan orang tuanya. Suaranya bergetar saat dia terus berkata melalui transmisi suara, "Saudara Lingtian, saya mengirim transmisi suara ke ibu saya, tetapi dia tidak menanggapi saya sama sekali. Dia pasti terluka parah. Huaner, aku sudah memeriksa ibumu menggunakan kesadaran surgawiku. Nyawanya tidak dalam bahaya. Saya akan berbicara dengan pria parubaya itu, sepertinya dia ayahmu," jawab Duan Lingtian melalui transmisi suara. Setelah itu, dia mengirim transmisi suara ke pria parubaya itu. Apakah itu Phantom Fox? Du Xuan, pria parubaya yang duduk bersila dengan mata tertutup segera membuka matanya saat dia menatap Duan Lingtian dengan waspada. Menurut pendapat lelaki tua itu, lelaki parubaya itu hanya membuka matanya karena dia merasakan kehadiran mereka. "Kamu siapa? Bagaimana Anda tahu nama istri saya?" Pria parubaya itu bertanya melalui transmisi suara. "Apakah kamu tahu kamu memiliki seorang putri?" Duan Lingtian bertanya. "Ya," pria parubaya itu menjawab dengan hati-hati, "siapa kamu? Bagaimana Anda tahu nama Xuaner, dan bagaimana Anda tahu kami memiliki seorang putri?" Duan Lingtian menjawab, "Putrimu berdiri di sampingku. Perhatikan reaksi Anda, jika identitasnya terungkap, dia mungkin dipenjara oleh istana kolam renang surgawi juga." Begitu pria parubaya itu mendengar kata-kata Duan Lingtian, matanya langsung menyala. Namun, ketika dia mendengar pengingat Duan Lingtian, dia buru-buru mengalihkan pandangannya dari Huaner. Dia hanya bisa menatap Huaner dengan sembunyi-sembunyi. Untuk menghindari kecurigaan, dia bahkan memandang mereka dengan ekspresi dingin di wajahnya. Namun, ketika Penatua tidak melihat, tatapannya akan melunak ketika dia melihat Huaner. Penatua Xie melirik pria parubaya itu dan menjelaskan, dia adalah anak ajaib yang bangga dari Gunung Pedang Surgawi yang kita bicarakan sebelumnya, Lian Qiu. Dialah yang melanggar perjanjian pernikahan antara Istana Kolam Surgawi kita dan Gunung Pedang Surgawi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Gunung Pedang Surgawi cukup bijaksana untuk mengambil inisiatif untuk mengirimnya kepada kami. Rubah putih di sel lain adalah istrinya. Kurasa aku belum mengatakannya sebelumnya, tapi dia datang kepada kita atas kemauannya sendiri. Dia menggelengkan kepalanya di akhir kata-katanya. Sedikit rasa kasihan bersinar di kedalaman matanya saat dia melihat rubah putih yang tidak sadarkan diri. Duan Lingtian mengangguk sambil memegang tangan Huaner dan mengikuti lelaki tua yang mulai berjalan pergi. Sementara itu, ekspresi Huaner tetap acuh tak acuh ketika dia menatap pria parubaya itu dengan saksama. "Huaner, dia putri kami, Huaner." Matanya seperti mata Xuaner. Faktanya, aku tahu dia mirip Xuaner meskipun wajahnya disembunyikan oleh kerudung. Lian Qiu berpikir dalam hati sambil menutup matanya setelah ketiganya pergi. Emosinya kacau balau sekarang setelah dia akhirnya melihat putrinya. Untuk waktu yang lama, Lian Qiu tidak menyadari bahwa dia memiliki seorang putri. Hanya ketika istrinya, Du Xuan,
datang ke istana kolam renang surgawi untuk mencarinya dan dipenjarakan bersamanya di penjara 1000 rantai, dia menemukan bahwa mereka memiliki seorang putri yang berada di surga yang menyelimuti roh. Ketika dia pertama kali mengetahui tentang keberadaan putrinya, dia marah karena istrinya meninggalkan putri mereka sendirian dan berjalan ke sarang singa dengan datang ke istana kolam renang surgawi. Namun, kemarahannya segera sirna ketika dia dipaksa untuk melihat istrinya disiksa di depannya. Saat itu, dia hanya merasa tertekan. Ia hanya bisa berdoa agar putri mereka tetap hidup dan sehat. Dia telah menerima kenyataan bahwa tidak mungkin baginya untuk bertemu putrinya dalam hidup ini. Siapa tahu salah satu dari dua orang asing yang muncul hari ini, seorang pria muda berpakaian ungu dan seorang wanita muda, akan menjadi putrinya. Faktanya, ketika Lian Qiu melihat wanita muda itu, bahkan sebelum dia menerima transmisi suara Duan Lingtian, dia memiliki perasaan yang kuat bahwa wanita muda itu adalah putrinya karena kemiripannya dengan istrinya. Sebelum Duan Lingtian dan yang lainnya menghilang dari pandangan Lian Qiu, Duan Lingtian dengan sungguh-sungguh berkata melalui transmisi suara, "Lian Qiu Senior, Huaner dan saya akan menemukan cara untuk menyelamatkan Anda dan Senior Dusuan." Huaner. Setelah mendengar nama Huaner, Lian Qiu semakin yakin akan identitas Huaner. Bagaimana bisa ada keraguan ketika wanita muda itu tidak hanya mirip dengan istrinya tetapi juga memiliki nama yang sama dengan putri mereka. Menyelamatkan kami. Ekspresi Lian Qiu berubah drastis ketika dia menyadari apa yang dikatakan Duan Lingtian. Putrinya dan pemuda berpakaian ungu, yang tampaknya adalah menantunya, bermaksud menyelamatkan mereka. Saya harap anak-anak konyol itu tidak bertindak sembarangan. Tidak mudah untuk melarikan diri dari penjara 1000 rantai istana kolam renang surgawi. Jika semudah itu, Kaisar Surgawi yang bergelar di lantai 3 pasti sudah lama lolos, pikir Lian Qiu dalam hati. Meskipun dia berharap bisa melarikan diri dari tempat ini bersama istrinya, dia tidak mau pergi jika itu berarti membahayakan putrinya. Suaner, aku yakin kamu merasakan hal yang sama denganku. Tubuh Lian Qiu sedikit gemetar saat dia melihat rubah putih yang terluka. Karena terus-menerus disiksa, dia harus kembali ke bentuk aslinya untuk memulihkan diri. Sementara itu, Duan Lingtian mengencangkan cengkeramannya di tangan Huaner saat mereka berjalan ke lantai 3 penjara. Pada saat yang sama, dia bertanya kepada Cleansing Divine Water di Little World-nya, "Sister Water, apakah Anda punya ide tentang bagaimana kita bisa menyelamatkan orang tua Huaner?" Sebelumnya, Duan Lingtian telah menceritakan kepada World Cleansing Divine Water tentang alasan dia memutuskan untuk menjadi sukarelawan di penjara 1000 rantai dengan harapan dapat membantunya menemukan cara untuk menyelamatkan orang tua Huaner. Sejujurnya, ini akan menjadi tugas yang sulit. Setelah mendengar jawaban World Cleansing Divine Water, hati Duan Lingtian tenggelam. Pasti sangat sulit jika bahkan air suci pembersih dunia berkata demikian. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian bertanya, "Senior, jika meminjamkan ayah Huaner, Lian Qiu, 5 elemen surgawi, untuk meningkatkan kekuatannya, apakah dia dapat melarikan diri dari penjara 1000 rantai?" Meskipun Duan Lingtian tahu itu berisiko untuk mengekspos keberadaan 5 elemen surgawi, untuk menyelamatkan orang tua Huaner, dia tidak ragu sama sekali. Terlebih lagi, instingnya mengatakan bahwa ayah Huaner tidak akan mengkhianatinya. Namun, jika ayah Huaner melarikan diri menggunakan 5 elemen surgawi, itu akan mengekspos keberadaan 5 elemen surgawi dan menjadikannya target. Bagaimanapun, bahkan Kaisar Surgawi dari alam Devata akan mendambakan 5 elemen surgawi. Namun demikian, air suci pembersihan dunia dengan cepat menolak sarannya. Tidak, hal-hal tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Hanya tuan rumah dari 5 elemen surgawi yang dapat melepaskan kekuatan kita. Anda salah jika Anda berpikir orang lain dapat dengan mudah melepaskan kekuatan kami hanya dengan pemikiran seperti Anda. Bab 3317, Saran Air Suci Pembersihan Dunia. Meskipun mungkin bagimu untuk meminjamkan kekuatan 5 elemen surgawi kepada orang lain, mereka hanya dapat menggunakan kurang dari 1% dari kekuatan kita. Hanya tuan rumah yang mampu mengerahkan kekuatan penuh dari 5 elemen surgawi. Kecuali tuan rumah mati, dan 5 elemen surgawi mengakui tuan rumah baru, tidak ada orang lain yang dapat menggunakan kekuatan penuh dari 5 elemen surgawi. Terlebih lagi, jika ide Anda memungkinkan,
apakah itu berarti seseorang yang telah mengembangkan 5 elemen surgawi ke bentuk tertinggi mereka dan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi dapat meminjamkan kekuatan 5 elemen surgawi kepada orang lain untuk membantu mereka menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi juga. Oleh karena itu, tidak mungkin meminjamkan kekuatan penuh kita kepada orang lain. Setelah mendengar kata-kata air suci pembersih dunia, Duan Lingtian menjadi cemas. Sister Water, apakah Anda punya saran lain? Ya, tapi itu akan sangat berbahaya bagimu, kata World Cleansing Divine Water. Apa itu? Duan Lingtian buru-buru bertanya saat matanya bersinar. Dia tidak peduli apakah itu akan berbahaya baginya selama ada solusi. Seperti kata pepatah, keberuntungan berpihak pada yang berani. Dia telah mengalami banyak kesulitan sejak dia berada di alam duniawi dan setelah dia naik ke alam dewata. Air suci pembersih dunia berkata tanpa berbelit-belit, lepaskan beberapa kaisar surgawi bergelar yang dipenjara di lantai 3. Bahkan, jika memungkinkan, lepaskan semuanya. Mata Duan Lingtian melebar tanpa terasa setelah mendengar kata-kata ini. Kemudian, dia berkata dengan senyum masam, Kakak air, apakah itu layak? Bahkan jika saya melepaskan mereka, bisakah mereka benar-benar meninggalkan tempat ini? Akankah mereka mendengarkanku? Seperti yang dikatakan Penatua Sie, penjara 1000 rantai berbeda dari sebelumnya. Formasi berbahaya di penjara 1000 rantai adalah formasi di sini di penjara dan yang di alun-alun di depan paviliun urusan dalam negeri. Namun, saya bisa menangani keduanya. Anda dapat memberitahu mereka tentang ini, mata Duan Lingtian berbinar. Mungkin, dia akan dapat meyakinkan Kaisar Surgawi yang bergelar untuk melarikan diri dari tempat ini jika dia memberitahu mereka bahwa dia memiliki cara untuk menghadapi 2 formasi berbahaya di penjara 1000 rantai. Pada saat ini, Penatua Sie tiba-tiba berdering di udara. Para tahanan di sini semuanya bergelar Kaisar Surgawi. Mulai hari ini, kami memiliki 6 Kaisar Surgawi yang dipenjarakan di sini. Mereka akhirnya tiba di lantai 3 penjara. Penjara di sini berbeda dari 2 lantai bawah. Sel-sel itu lebih merupakan tempat budidaya daripada sel penjara. Untuk mata telanjang, tidak ada jeruji atau apapun di sel. Setiap sel memiliki seseorang yang duduk bersila di dalamnya. Ada seorang lelaki tua dengan rambut putih keabu-abuan yang berantakan, seorang lelaki botak dan kekar, seorang wanita tua kurus, dan seorang pemuda. Ketika Duan Lingtian dan yang lainnya muncul, pria botak dan kekar itu membuka matanya dan memandang mereka dengan acuh tak acuh sebelum dia menutup matanya lagi. Penatua Sie berkata, pria botak ini adalah Kaisar Langit Awan yang menyentuh. Sebelumnya, dia membunuh 2 orang tua kita. Karena Tuan Istana kita tidak bisa membunuhnya, dia malah ditangkap dan dipenjarakan di sini. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan berkata, semua dari 6 Kaisar Surgawi bergelar di sini, termasuk dia, memahami hukum bumi. Karena itu, pertahanan mereka sangat kuat. Meskipun mereka menghususkan diri dalam pertahanan, itu tidak berarti kekuatan ofensif mereka lemah. Bagaimanapun, mereka diberi gelar Kaisar Surgawi, jadi serangan mereka tidak boleh selemah itu. Misalnya, saya yakin Anda telah memperhatikan perbedaan sel di sini dibandingkan dengan yang di bawah. Sel-sel ini khusus dan memiliki formasi khusus untuk mencegahnya pecah. Sel normal tidak bisa menahan mereka sama sekali. Setelah itu, Penatua Sie membuat daftar kejahatan dari 5 Kaisar Surgawi lainnya juga. Mereka semua telah membunuh anggota Istana Kolam Surgawi atau memprovokasi Istana Kolam Renang Surgawi. Meskipun Kaisar Surgawi yang diberi gelar di Istana Kolam Surgawi lebih kuat dari Kaisar Surgawi yang diberi gelar ini, masih agak sulit untuk membunuh mereka. Untuk alasan ini, mereka ditangkap dan dipenjarakan di penjara 1000 rantai sebagai gantinya. Selain itu, sel-sel yang menahannya menyebabkan kecepatan mereka menyerap energi roh langit dan bumi menjadi sangat lambat. Sel-sel juga mencegah mereka memahami kedalaman. Duan Lingtian telah mempelajari lantai 2 penjara sebelumnya dengan kesadaran surgawinya sebelumnya. Sekarang dia menggunakan kesadaran surgawinya untuk memeriksa lantai 3. Dia menyadari batasan kultivasi yang dibicarakan Penatua Sie hanya ada di lantai 3. Penatua Sie, apakah pembatasan ini dari formasi di lantai 3? Duan Lingtian bertanya meskipun tahu jawaban untuk pertanyaan ini. Tepat sekali. Ada formasi unik di sini yang mencegah Kaisar Surgawi bergelar di sini tumbuh lebih kuat. Tidak ada kekurangan tahanan berbakat. Jika mereka dibiarkan tumbuh lebih kuat, tidak akan lama sebelum mereka mampu melarikan diri dari penjara. Duan Lingtian mengangguk. Faktanya,
Penjara itu sangat aman, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Karena itu, ketika Anda sedang bertugas, Anda sebenarnya bisa mencari tempat untuk berkultivasi. Tidak banyak yang harus kamu lakukan. Setelah waktunya habis, kamu bisa pergi. Baik, Duan Lingtian mengangguk. Setelah menunjukkan Duan Lingtian dan Huaner di sekitar penjara 1000 rantai, Penatua Xie memimpin keduanya keluar dari penjara. Sementara itu, Huaner masih diliputi oleh emosinya ketika mereka kembali ke lantai 2. Setelah melihat ini, Duan Lingtian menghiburnya melalui transmisi suara sebelum dia berbicara dengan air suci pembersih dunia lagi. Sister Water, bisakah aku membantu orang tua Huaner melarikan diri dengan menyelundupkan mereka ke dunia kecilku? Dunia kecilku memang spesial. Apakah ada cara bagi mereka untuk menghindari deteksi jika mereka bersembunyi di dunia kecilku? Jika ada cara yang lebih sederhana, saya akan menyarankan untuk melepaskan Kaisar Surgawi yang berjudul di lantai 3. Air suci pembersih dunia menjawab, meskipun dunia kecil Anda istimewa, penjara 1000 rantai bukanlah penjara biasa. Selain itu, aura jiwa para tahanan telah direkam. Oleh karena itu, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk menghindari deteksi. Dari apa yang saya kumpulkan, satu-satunya cara bagi Anda untuk melepaskan Kaisar Surgawi yang berjudul. Petik 2. Setelah jeda, World Cleansing Divine Water terus berkata, namun, seperti yang saya katakan sebelumnya, metode ini memiliki banyak risiko dan bahaya. Tidak akan lama bagi Istana Kolam Renang Surgawi untuk mengetahui bahwa para tahanan telah dibebaskan. Jika Anda terkena, Anda akan menjadi musuh Istana Kolam Renang Surgawi. Jangan lupa ikatan darah antara Master Istana dari Istana Kolam Renang Surgawi dan Kaisar Surgawi dari Surga Tanpa Batas. Oleh karena itu, Anda tidak hanya mengambil risiko membuat musuh keluar dari Istana Kolam Renang Surgawi, tetapi kekuatan Kaisar Surgawi pasti akan memburu Anda juga. Setelah mendengarkan air suci pembersihan dunia dengan jelas menganalisis pro dan kontra, Duan Lingtian terdiam. Dia tidak memberi tahu Huaner tentang percakapannya dengan air suci pembersih dunia. Setelah meninggalkan penjara 1000 rantai, saat Duan Lingtian dan Huaner terbang kembali ke tempat kultivasi mereka, Huaner masih gagal untuk tenang. Begitu mereka tiba di tempat kultivasi mereka, dia langsung menangis. Dia tidak bisa lagi menahan air matanya, dan membiarkannya mengalir di wajahnya. Ekspresi sedih dapat terlihat di wajahnya saat dia berkata melalui air matanya, Saudara Lingtian, ibuku. Dia sangat menderita. Aku benar-benar tidak berguna, aku bahkan tidak bisa melakukan apapun untuknya. Pada saat ini, Duan Lingtian sedikit menyesali keputusannya untuk membawa Huaner ke penjara 1000 rantai. Dia pikir dia seharusnya pergi sendiri saja. Setidaknya, dia akan bisa melunakkan pukulan untuknya. Huaner, aku punya cara untuk menyelamatkan orang tuamu, kata Duan Lingtian saat matanya bersinar dengan tekad. Jadi bagaimana jika dia akhirnya membuat musuh keluar dari Istana Kolam Renang Surgawi dan diburu oleh pasukan Kaisar Surgawi? Lagi pula dia bukan dari Surga Tanpa Batas. Dia hanya datang ke sini untuk menyelamatkan orang tua Huaner. Saudara Lingtian, apakah itu benar? Huaner berhenti menangis begitu dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Meskipun dia mempercayai Duan Lingtian dengan sepenuh hatinya, dia tidak bisa tidak menanyakan pertanyaan ini. Huaner, apakah aku pernah berbohong padamu? Duan Lingtian bertanya sambil tersenyum. Huaner menggelengkan kepalanya. Ekspresi di wajahnya yang berlinang air mata berubah serius ketika dia bertanya, Saudara Lingtian, berapa lama Anda berencana untuk menunggu sebelum menjalankan rencana Anda? Jika itu terlalu berbahaya, saya lebih suka Anda meluangkan waktu untuk tumbuh lebih kuat sebelum kita menyelamatkan orang tua saya. Setelah perjalanan mereka ke penjara 1000 rantai, Huaner menyadari banyak rintangan yang menghalangi mereka. Meskipun dia tidak pernah meragukan Duan Lingtian, dia tidak ingin dia menempatkan dirinya dalam bahaya yang tidak perlu. Gadis bodoh, apa yang kamu pikirkan? Duan Lingtian menepuk kepala Huaner sambil berkata sambil tersenyum, kapan saya pernah melakukan sesuatu yang tidak memiliki peluang untuk berhasil? Jangan khawatir. Bab 3318, kembali ke kota angin segar, kampung halamannya Duan Lingtian harus mengakui bahwa Hong Fei sangat efisien. Beberapa hari setelah kunjungannya ke penjara 1000 rantai, Hong Fei mengiriminya 3 buah surgawi yang dapat meningkatkan budidaya Dewa Surgawi. Selain itu, ketiga buah surgawi adalah buah yang agak langka. Adik junior kecil, berkultivasi dengan rajin.
Kami semua bergantung pada Anda untuk membuat kami bangga ketika kakak senior sulung kembali, kata Hong Fei. Dia tersenyum begitu lebar sehingga matanya tampak seolah-olah menghilang ke wajahnya yang gemuk. Terima kasih, kakak senior ke-6. Duan Lingtian dengan tulus berterima kasih atas bantuan Hong Fei. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas dalam hati. Jika dia mengikuti solusi air suci pembersihan dunia untuk menyelamatkan orang tua Huaner, dia tahu tidak dapat dihindari bahwa dia akan berdiri di sisi yang berlawanan dengan Sulang dan seniornya. Dia tidak peduli dengan orang-orang di istana kolam renang surgawi kecuali Sulang dan seniornya. Jika memungkinkan, dia lebih suka memilih cara lain yang tidak akan merusak hubungannya dengan Sulang dan seniornya. Sayangnya, dia tidak punya pilihan lain. Huaner, saudara Lingtian tidak akan mengecewakanmu. Duan Lingtian berpikir dalam hati saat dia melihat Hong Fei pergi. Dia akan mulai melaksanakan rencananya begitu dia dipanggil untuk bertugas dalam waktu 11 bulan. Selanjutnya, Duan Lingtian memanggil, Huaner, ikut aku. Dia memimpin Huaner keluar dari tanah istana kolam renang surgawi sebelum dia berjalan ke selatan. Pada akhirnya, mereka berhenti di atas hutan bambu yang luas. Kakak Lingtian, mengapa kamu membawaku ke sini? Huaner memandang Duan Lingtian dengan bingung. Lagi pula, dia tidak mengatakan apa-apa sebelum membawanya ke sini. Duan Lingtian berkata sambil tersenyum, Huaner, bukankah kamu mengatakan kamu ingin melihat tempat di mana aku dibesarkan? Ya, Huaner mengangguk. Kita akan pergi ke alam duniawi, kata Duan Lingtian. Baik, Huaner mengangguk. Dia tahu Duan Lingtian ingin membawanya keluar sehingga dia bisa santai. Setelah itu, energi asal surgawi melonjak keluar dari tubuh Duan Lingtian sebelum larut menjadi bintik-bintik cahaya bintang yang dengan lembut jatuh di hutan bambu. Astaga, astaga, astaga. Ketika titik cahaya menyentuh hutan bambu, energi lembut berdesir saat seberkas cahaya menyinari Duan Lingtian dan Huaner. Ketika cahaya akhirnya menghilang, keduanya tidak lagi terlihat. Sebelumnya, Duan Lingtian telah meminta bantuan Hong Fei untuk membangun formasi pengangkutan di hutan bambu ini yang menghubungkan alam Devata dan alam duniawi. Dia berencana untuk melakukan perjalanan ke kampung halamannya di alam duniawi yang dikenal sebagai alam Provinsi Sein. Penglihatan Duan Lingtian dan Huaner menjadi hitam. Ketika penglihatan mereka kembali, mereka mendapati diri mereka melayang di atas lautan. Mereka bisa merasakan energi roh surga dan bumi yang sangat lemah di sekitarnya dengan segera. Itu sangat lemah sehingga mereka merasa agak tidak nyaman. Butuh beberapa saat bagi mereka untuk terbiasa dengan energi roh langit dan bumi. Apakah ini karma sekuler yang saya dengar? Duan Lingtian bertanya-tanya dalam hati. Dia bisa merasakan energi aneh yang mencoba memasuki tubuhnya. Untungnya, mudah baginya untuk menahan energi aneh itu. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami ini karena ini juga pertama kalinya dia kembali ke alam duniawi setelah naik ke alam Devata. Huaner, jangan biarkan energi aneh itu memasuki tubuhmu. Duan Lingtian mengingatkan Huaner, ini seharusnya karma sekuler di alam duniawi. Jika pembudidaya dari alam Devata gagal menjaga energi, itu akan berdampak negatif pada kultivasi mereka di masa depan. Ada beberapa yang tidak hanya gagal untuk meningkat, tetapi basis kultivasi mereka juga mengalami kemunduran. Baik, Huaner mengangguk sedikit. Mirip dengan Duan Lingtian, mudah baginya untuk menghentikan karma sekuler memasuki tubuhnya. Ayo pergi, saya akan menunjukkan tempat di mana saya dibesarkan. Duan Lingtian memegang tangan Huaner sebelum dia terbang ke kampung halamannya, kota angin segar. Duo itu tiba hanya dalam sekejap mata. Duan Lingtian melihat kota telah berubah sejak dia terakhir kali di sini, tetapi dia tidak terkejut dengan perkembangannya. Lagi pula, sudah lebih dari 200 tahun sejak dia terakhir kali di sini. Akan aneh jika kota angin segar tidak berubah sama sekali. Huaner, disinilah aku dibesarkan, kata Duan Lingtian sambil membawa Huaner berkeliling. Ada seorang nenek yang biasa menjual permen berlapis gula di sini. Ada seorang lelaki tua yang biasa menjual permen. Di sana juga, mereka sudah lama pergi sekarang karena lebih dari 200 tahun telah berlalu. Duan Lingtian menghela nafas dalam hati ketika dia selesai berbicara. Bukan hanya para pedagang, mungkin sebagian besar temannya di alam duniawi juga sudah lama pergi. Klan Li. Ketika Duan Lingtian melewati klan Li, dia melihat perkebunan itu jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Karena dia dan Huaner telah menggunakan teknik untuk tetap tidak terlihat,
mereka dengan mudah memasuki klan Li tanpa pemberitahuan siapapun. Begitu Duan Lingtian melangkah ke perkebunan, dia terpana oleh patung di dekat pintu masuk. Pada saat yang sama, Huaner berseru, "Saudara Lingtian, patung itu sangat mirip denganmu. Beginilah penampilanku dulu." Untuk sesaat, Duan Lingtian tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap patung yang mirip dengannya. Ada plakat di sebelah patung yang bertuliskan namanya dan mencatat prestasinya. Secara alami, pencapaian ini hanya yang disadari oleh klan Li. Ada banyak pencapaiannya yang tidak disadari oleh klan Li, dan orang-orang di Kerajaan Langit Merah. Pada saat ini, seorang remaja memimpin seorang gadis kecil yang terlihat berusia sekitar 5 hingga 6 tahun. Anak laki-laki itu menunjuk ke patung itu dan berkata, "Lihat ini. Patung ini adalah murid luar yang terkenal di klan Li kami di masa lalu. Legenda mengatakan bahwa ketika dia masih muda, dia sudah mampu menekan 10 dinasti besar. Ibunya, Li Rou, adalah tetua ke-9 dari klan Li kita. Mampu menekan 10 dinasti besar." Gadis kecil itu terkejut. Sebuah dinasti jauh lebih unggul daripada kerajaan dan kerajaan yang sudah kuat dengan hak mereka sendiri. Kota Angin Segar kami hanyalah sebuah kota kecil di Kerajaan Langit Merah. Itulah mengapa dia adalah kebanggaan klan Li kita. Alasan klan Li di kota Aurora sangat sopan kepada kami adalah karena senior ini. Kami telah diberkati olehnya, jadi kami membangun patung ini untuk menghormatinya. Tidak ada seorang pun di klan Li yang pernah menerima perlakuan seperti itu. Untuk berpikir dia hanya seorang murid luar pada waktu itu. Gadis kecil itu menatap remaja itu dengan mata terbelalak saat dia berkata dengan penuh semangat, "Kakak keempat, aku ingin mendengar lebih banyak." Baik, bocah itu mulai menceritakan kisah hidup Duan Lingtian di alam duniawi. Bagaimana Duan Lingtian meninggalkan Fresh Breeze Town menuju Aurora City sebelum menuju ke Imperial Palace di Crimson Sky Kingdom. Mendengarkan cerita remaja itu seperti perjalanan menyusuri jalan kenangan bagi Duan Lingtian. Ada banyak hal yang dia sendiri telah lupakan. Huaner berkata sambil tersenyum, "Saudara Lingtian, anak-anak ini benar-benar mengidolakanmu." Duan Lingtian menghela nafas. 200 tahun berlalu hanya dalam sekejap mata, dan semua orang yang saya kenal sudah lama pergi. Setelah itu, Duan Lingtian dan Huaner meninggalkan tanah milik klan Li. Mereka terus berkeliaran di jalanan ketika Duan Lingtian tiba-tiba berhenti. Dia membeku di tempat saat dia menatap sudut dengan linglung. Huaner tetap diam, dia tidak ingin mengganggu Duan Lingtian. Hanya ketika Duan Lingtian menghela nafas setelah sadar, dia bertanya, "Saudara Lingtian, apakah Anda ingat sesuatu?" "Ya." Duan Lingtian mengangguk saat matanya secara tidak sengaja jatuh ke sudut itu lagi. "Disitulah saya pertama kali bertemu istri saya, Kr. Pada waktu itu, Duan Lingtian menceritakan saat ketika dia pertama kali bertemu dengan gadis muda yang mencoba menjual dirinya sendiri agar dia bisa memberi ibunya pemakaman yang layak. Dia telah matang selama bertahun-tahun, dan identitasnya telah mengalami perubahan besar. Dia sekarang menunggunya untuk menyelamatkannya di tanah persembahan surgawi, alam dewa. Selain dia, keluarga dan teman-temannya juga ditangkap oleh Yun King dan dibawa ke tanah persembahan surgawi. Dia tidak sabar untuk membunuh Yun King dengan tangannya." Bab 3319, tujuan Duan Lingtian. Duan Lingtian masih bisa mengingat dengan jelas hari ketika dia bertemu Kr. Yang dulu menyedihkan telah tumbuh begitu banyak dan bahkan melahirkan seorang putri yang menggemaskan untuknya. Hanya dalam sekejap mata, dia telah berpisah dari istri dan putrinya, Duan Siling, selama lebih dari 200 tahun. Kr. Siling, begitu lorong antara tanah persembahan surgawi dan alam Devata terbuka, aku akan datang dan mencari kalian berdua. Duan Lingtian berpikir pada dirinya sendiri saat matanya bersinar dengan tekad. Saudara Lingtian, Huaner bisa merasakan emosi Duan Lingtian sedang kacau sehingga dia memeluknya dan menghiburnya. Sister Kr dan yang lainnya akan baik-baik saja. Huaner yang orang tuanya dipenjara secara alami dapat berempati dengan Duan Lingtian. Duan Lingtian mengangguk dan memaksakan senyum di wajahnya. Huaner, setelah meninggalkan kota angin segar, ayo pergi ke kota Aurora. Itu adalah tempat pertama yang aku kunjungi setelah meninggalkan kota angin segar. Klan Li utama juga terletak di kota Aurora. Klan di kota angin segar hanyalah cabang dari klan. Baik, Huaner mengangguk patuh. Sedikit kekhawatiran bisa terlihat di matanya saat ini.
Mendengar Duan Lingtian berbicara tentang keluarga dan teman-temannya mengingatkannya pada orang tuanya yang dipenjara di penjara ribuan rantai istana kolam renang surgawi. Namun, dia dengan cepat menyembunyikan perasaannya. Dia tidak ingin Duan Lingtian mengkhawatirkannya. Namun, tindakan Huaner tidak luput dari perhatian Duan Lingtian. Dia tahu dia berusaha menjadi kuat di depannya sehingga dia tidak mengungkitnya. Apalagi dia sudah punya rencana untuk menyelamatkan orang tuanya. Faktanya, bahkan perjalanan ke alam provinsi Sein ini adalah salah satu langkah yang diperlukan dalam rencananya untuk menyelamatkan orang tuanya. Ketika Duan Lingtian tiba di kota Aurora, dia menemukan perubahan di sini bahkan lebih besar daripada kota angin segar. Tidak hanya 2 kali lipat ukurannya, tetapi banyak daerah berkembang dengan baik sekarang. Tak lama kemudian, dia melihat patungnya yang lain di alun-alun yang luas di jantung kota Aurora. Huaner berkata sambil tersenyum, "Saudara Lingtian, tampaknya Anda sangat dihormati di kota asal Anda. Aku juga tidak mengharapkan ini." Duan Lingtian tidak memiliki banyak teman di kota angin segar dibandingkan dengan kota Aurora. Namun, mungkin untuk segelintir dari mereka, sisanya mungkin sudah lama hilang. Duan Lingtian merasakan hatinya sakit lagi. Dia berkata, "Huaner, saya bertemu istri saya Li Fei di Aurora City. Li Fei, bersama putra mereka, Duan Niantian, juga berada di tanah persembahan surgawi, menunggunya untuk menyelamatkan mereka." Saat itu, saat ia berdiri di depan pintu masuk utama Li Clan, pikirannya mengembara ke saat ia pertama kali bertemu Li Fei. Setelah dia selesai menceritakan kisahnya, dia menarik napas dalam-dalam untuk mengumpulkan pikirannya sebelum dia pergi. Alih-alih pergi ke Crimson Sky Kingdom setelah meninggalkan Aurora City, dia malah pergi ke Iron Blood City. Duan Lingtian berasumsi bahwa Kam Genius di masa lalu mungkin tidak ada sekarang setelah 200 tahun telah berlalu. Mungkin, tentara besi masih ada. Tanpa sepengetahuannya, keduanya masih ada. Faktanya, banyak kepentingan ditempatkan di Kam Genius sekarang karena dia. Itu semua karena dia bahwa keluarga Kekaisaran Kerajaan Langit Merah sangat mendukung Kam Genius Tentara Darah Besi. Selama 200 tahun terakhir, banyak bakat luar biasa datang dari Kam Genius Tentara Darah Besi. Namun, tidak ada dari mereka yang bisa dibandingkan dengan Duan Lingtian. "Huaner, Kam Genius Tentara Darah Besi adalah tempat pertama kali aku bertemu Suli," kata Duan Lingtian sambil tersenyum. "Kau pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dia adalah Suli yang sama di Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan Kaisar Langit Surga." "Saudara Lingtian, aku tidak tahu kamu bertemu dengannya di usia yang begitu muda. Tidak heran kalian berdua memiliki ikatan yang kuat," kata Huaner, sedikit terkejut. "Huaner, ini adalah ibu kota kerajaan Langit Merah. Itu adalah Akademi Paladin. Suli dan aku pernah menjadi siswa. Selama waktu kami di akademi, saya menyadari bahwa Suli adalah teman yang baik." Duan Lingtian memberitahu Huaner tentang saat Suli memutuskan untuk meninggalkan Akademi Paladin daripada membiarkan klan Su menyakitinya. Hal itulah yang mempererat persahabatan mereka. Setelah meninggalkan Akademi Paladin, Duan Lingtian memimpin Huaner ke klan Duan. Baik klan Duan dan klan Li masih ada setelah 200 tahun. Kedua klan tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Ada banyak klan dari masa lalu yang tidak ada lagi, dengan klan baru muncul untuk menggantikan mereka. Ini adalah klan Duan. Ayahku Duan Rufeng berasal dari klan Duan. Setelah itu, keduanya meninggalkan Crimson Sky Kingdom menuju Azure Forest Imperial Kingdom. Perhentian pertama mereka adalah sekte yang dia ikuti, Sekte Pedang Bintang 7. Demikian pula, Duan Lingtian memiliki banyak kenangan di Sekte Pedang Bintang 7. Hanya dalam sekejap mata, Duan Lingtian dan Huaner telah berkeliling Provinsi Sein selama sebulan sekarang. Selama waktu itu, dia akan mengenang dan menceritakan pengalamannya kepada Huaner. Pada saat ini, Duan Lingtian memandang Huaner dengan serius dan bertanya, "Huaner, apakah Anda tahu mengapa saya membawa Anda ke sini?" Huaner menggelengkan kepalanya. "Huaner, meskipun saya mencoba untuk menekan perasaan saya, itu memiliki efek sebaliknya. Terkadang semakin Anda mencoba untuk menekan perasaan, semakin kuat jadinya." Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam ketika dia berkata, "Selama ini, saya tidak punya niat untuk memulai hubungan lain karena istri saya, KR dan Li Fei, dan juga Tian Wu. Selain itu, mereka semua ditangkap dan dibawa ke tanah persembahan surgawi. Bahkan jika semua itu tidak terjadi,
saya tetap tidak akan memulai hubungan dengan mudah. Mereka adalah berkah terbesarku, dan aku tidak ingin mereka harus berbagi cintaku dengan orang lain lagi. Namun, aku mulai berubah pikiran saat bertemu denganmu. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan berkata, semua pria akan terpikat oleh kecantikanmu, dan aku tidak berbeda. Namun, pada saat itu, saya memiliki terlalu banyak pikiran. Saat aku mengenalmu, hatiku tergerak, tapi aku mencoba menyembunyikannya. Bahkan, saya selalu mengatakan pada diri sendiri untuk memperlakukan Anda seperti adik perempuan saya. Aku telah jatuh cinta padamu, tetapi baru-baru ini, ketika aku mendengar bahwa Lei Jun tertarik padamu setelah kami kembali dari kuil judul, aku sangat marah. Pada saat itulah saya semakin menyadari pentingnya Anda di hati saya. Setelah dia selesai berbicara, dia mengalihkan pandangannya kembali ke Hwaner. Dia tercengang. Gadis bodoh, kenapa kamu menangis? Dia dengan cepat mengulurkan tangan untuk menghapus air matanya saat dia berkata, tidak apa-apa, Hwaner. Jangan menangis. Pada saat ini, Hwaner mengulurkan tangan dan memeluk Duan Lingtian dengan erat seolah-olah dia tidak akan pernah melepaskannya. Saudara Lingtian, apakah Anda tahu berapa lama saya telah menunggu saat ini? Aku hanya menangis karena aku benar-benar bahagia, aku. Dia sangat bahagia sehingga dia mengalami kesulitan untuk mengungkapkan pikirannya. Hwaner, Duan Lingtian berkata, aku ingin memberitahumu bahwa orang tuamu juga adalah orang tuaku sekarang. Aku pasti akan menyelamatkan mereka. Baik, setelah itu, Duan Lingtian berkata, saya harap Anda akan tinggal di alam provinsi Sein untuk sementara. Aku pasti akan kembali untukmu. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Hwaner berubah drastis. Tidak, aku ingin pergi bersamamu. Aku tidak akan membiarkanmu mempertaruhkan nyawamu sendiri. Realisasi akhirnya muncul di Hwaner pada saat ini. Ternyata, Duan Lingtian berencana untuk menyelamatkan orang tuanya sendiri. Hwaner, aku sudah mengambil keputusan, kata Duan Lingtian dengan sungguh-sungguh, dengarkan aku, oke. Kali ini, Hwaner tidak begitu mudah diyakinkan. Duan Lingtian terus berkata, Hwaner, jangan khawatir. Saya yakin bahwa saya akan berhasil. Aku berjanji tidak akan bertindak gegabah. Aku sudah memberitahumu tentang 7 sekte absolut sebelumnya. Senior Feng Qingyang yang warisannya aku terima adalah Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter. Saya berencana untuk mencari bantuannya. Dengan bantuannya, akan jauh lebih mudah untuk menyelamatkan orang tuamu. Meskipun Duan Lingtian tidak berbohong tentang rencananya, dia tidak yakin apakah Feng Qingyang bersedia membantunya. Namun, untuk meyakinkan Hwaner, dia hanya bisa tampil percaya diri. Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter. Hwaner sempat terpana oleh kata-kata Duan Lingtian. Ketika dia sadar kembali, dia berkata, jika itu masalahnya, mengapa saya harus tinggal di alam duniawi? Aku bisa mengikutimu ke Solitary Destructive Heaven untuk bertemu senior Feng Qingyang. Setelah melihat Hwaner begitu keras kepala, Duan Lingtian menjadi tidak sabar. Dia berkata dengan suara yang dalam, Hwaner, jika kamu tidak mendengarkanku, aku tidak akan melihatmu lagi setelah menyelamatkan orang tuamu. Dia tahu kata-kata ini menyakitkan, dan dia tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu kecuali itu perlu. Namun, untuk membuat Hwaner mendengarkan, dia hanya bisa mengucapkan kata-kata ini. Bab 3320, menuju ke Istana Kaisar Surgawi di surga penghancur soliter, saya harap semuanya berjalan lancar. Setelah Duan Lingtian meninggalkan Hwaner di alam provinsi Sein, dia tidak segera kembali ke istana kolam renang surgawi di surga tanpa batas. Sebagai gantinya, dia menemukan formasi pengangkutan dan pergi ke Solitary Destructive Heaven. Tepatnya, dia pergi ke Solitary Destructive Territory di Solitary Destructive Heaven. Wilayah itu adalah jantung dari Solitary Destructive Heaven, dan itu juga tempat istana Kaisar Surgawi berada. Satu-satunya tujuannya datang ke sini adalah untuk mencari Feng Qingyang, Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter. Meskipun saya memperoleh warisan senior Feng Qingyang di dunia biasa, dia adalah Kaisar Surgawi sekarang. Saya yakin dia memiliki banyak murid sekarang. Mungkin, baginya, saya hanyalah orang sembarangan yang mewarisi warisannya. Terlebih lagi, aku adalah penyebab dia diburu dan dipaksa melarikan diri ke Asura Hell. Saya tidak tahu apakah dia menyalahkan saya untuk itu. Duan Lingtian merasa berat hati ketika dia tiba di Solitary Destructive Territory.
Jika bukan karena terlalu berbahaya baginya untuk menyelamatkan orang tua Huaner, dia tidak akan mencari Feng Qingyang. Dia ingin mencoba peruntungannya tidak peduli apa. Lagi pula, jika Feng Qingyang menyetujui permintaannya, Feng Qingyang mungkin bisa membebaskan orang tua Huaner hanya dengan beberapa patah kata. Dengan kekuatan Feng Qingyang saat ini, bahkan Kaisar Surgawi dari surga tanpa batas harus menunjukkan sedikit rasa hormat kepada Feng Qingyang, apalagi Master Istana dari Istana Kolam Renang Surgawi, kekuatan tingkat surga belaka. Demi Huaner, aku harus menelan harga diriku dan mencari senior Feng Qingyang. Duan Lingtian menghela nafas dalam hati. Jika bukan karena beratnya masalah, dia akan terlalu malu untuk mencari bantuan dari Feng Qingyang. Setelah itu, Duan Lingtian mulai menanyakan arah ke Istana Kaisar Surgawi. Itu adalah tempat yang sangat terkenal sehingga pasti akan ada orang yang mengetahui lokasi istana. Ketika Duan Lingtian hendak menghentikan seseorang untuk menanyakan arah, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Tepat sekali, bagaimana aku bisa melupakannya? Pada saat ini, Duan Lingtian mengingat Meng Hao Xuan yang merupakan adik laki-laki dari saudara laki-laki Huaner di Gunung Pedang Surgawi. Sebelumnya, sebelum mereka berpisah, mereka telah bertukar mutiara jiwa. Oleh karena itu, tidak sulit baginya untuk menghubungi Meng Hao Xuan. Ketika Meng Hao Xuan pertama kali menerima pesan dari Duan Lingtian, dia terkejut. Dia menghentikan apa yang dia lakukan dan setuju untuk bertemu Duan Lingtian dalam 3 hari. Ketika Meng Hao Xuan melihat Duan Lingtian, dia berkata dengan antusias, "Duan Lingtian, aku tidak berharap kamu datang ke Solitaire Destructive Heaven begitu cepat. Apa yang membawamu kemari?" Meng Hao Yuan senang melihat Duan Lingtian. Dia benar-benar mengagumi murid yang luar biasa ini dari Istana Kolam Renang Surgawi. Selain itu, sampai batas tertentu, dia hanya mampu bertahan dari kuil judul karena Duan Lingtian. Duan Lingtian tidak bertele-tele dan berkata, "Saya ingin pergi ke Istana Kaisar Surgawi di surga penghancur soliter. Apakah Anda tahu di mana lokasinya?" Meskipun Meng Hao Xuan bingung, dia mengangguk. "Saya bersedia. Mengapa Anda ingin pergi ke Istana Kaisar Surgawi? Anda harus tahu tidak semua orang bisa masuk ke istana begitu saja." Duan Lingtian menjawab dengan jujur, "Saya mencari Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter." "Kamu sedang mencari Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter?" Meng Hao Xuan tercengang. Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter. Mengapa Duan Lingtian mencari Lord Feng Qingyang? Ketika dia sadar kembali, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Duan Lingtian, tidak akan mudah bagimu untuk bertemu Kaisar Surgawi kita. Kenapa kau ingin mencarinya?" "Saya ingin meminta bantuannya untuk menyelamatkan 2 orang, jawab Duan Lingtian, "Anda tahu salah satu dari mereka. Dia Lian Qiyu, kakak senior sulungmu." "Kakak senior sulung." Ketika Meng Hao Xuan mendengar Duan Lingtian berkata dia ingin meminta bantuan Feng Qingyang untuk menyelamatkan 2 orang, dia pikir Duan Lingtian terlalu naif. Mengapa Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter menyibukkan diri dengan urusan seorang murid dari Istana Kolam Surgawi? Terlepas dari seberapa berbakatnya Duan Lingtian hanya akan mengundang penghinaan dengan bertindak seperti ini. Bagaimanapun, dapat dilihat bahwa dia meninggalkan Istana Kolam Surgawi untuk surga penghancur soliter. Menurut pendapat orang lain, jika Duan Lingtian bisa mengkhianati Istana Kolam Renang Surgawi, dia juga bisa mengkhianati surga penghancur soliter di masa depan. Namun, dia tidak menyangka salah satu orang yang ingin diselamatkan Duan Lingtian adalah Lian Qiyu, kakak senior sulungnya. Kamu ingin menyelamatkan kakak senior sulungku?" Meng Hao Xuan bertanya dengan bingung. Setelah itu, Duan Lingtian menjelaskan semuanya kepada Meng Hao Xuan. "Saya tidak berharap pasangan Anda menjadi putri kakak senior sulung." Meng Hao Xuan tidak berpikir ada kebetulan seperti itu sampai hari ini. Ternyata, murid luar biasa Istana Kolam Renang Surgawi yang dia temui di kuil judul. Faktanya, Duan Lingtian dapat dianggap sebagai menantu kakak laki-lakinya. Ketika dia akhirnya sadar kembali, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, "Saya mengerti niat Anda. Namun, akan sulit bagimu untuk mendapatkan bantuan Kaisar Surgawi. Mungkin, jika Anda seorang kultivator tanpa sekte, Anda bisa menawarkan untuk bergabung dengan pasukan Kaisar Surgawi sebagai imbalan atas bantuannya. Namun, Anda sudah menjadi murid Istana Kolam Renang Surgawi. Terlepas dari bakat dan bakat Anda,
dia tidak akan menghargai Anda jika Anda meninggalkan istana kolam renang surgawi untuk bergabung dengannya. Kamu pikir aku berencana untuk meninggalkan istana kolam renang surgawi untuk bergabung dengan pasukan Kaisar Surgawi di surga penghancur soliter? Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Dia tidak berharap Meng Hao Xuan sampai pada kesimpulan ini. Bukankah itu masalahnya? Meng Hao Xuan bingung. Terlepas dari metode ini, tidak mungkin Duan Lingtian bisa mendapatkan Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter untuk membantunya. Tentu saja tidak. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Meskipun saya hanya bergabung dengan istana kolam renang surgawi untuk menyelamatkan orang tua Huaner, saya telah menerima banyak kehangatan dan perhatian dari para senior saya setelah bergabung dengan Kaisar Langit Padang Rumput Hijau Sulang. Untuk alasan itu saja, aku tidak akan dengan mudah mengkhianati istana kolam renang surgawi. Namun, bagaimana Anda akan membuat Kaisar Surgawi kami membantu Anda? Mungkin, dia akan membantu Anda jika dia secara pribadi mengenal Anda. Meskipun dia bisa menyelesaikan masalah ini hanya dengan beberapa kata, sepertinya dia tidak akan membantu orang asing begitu saja. Duan Lingtian menjawab, kami berasal dari alam duniawi yang sama. Saya mewarisi warisannya dan menjadi penerusnya setelah bergabung dengan sekte ketika saya berada di alam duniawi. Saya melihat, Meng Hao Xuan mengangguk. Setelah beberapa saat, dia menambahkan, Duan Lingtian, saya masih berpikir yang terbaik adalah tidak terlalu banyak memikirkan ini. Lagi pula, jika Kaisar Surgawi sangat mementingkan penerus mereka, mereka secara pribadi akan membawa penerus mereka ke alam Devata. Apakah dia menghubungimu? Duan Lingtian menggelengkan kepalanya, berdasarkan ini, mungkin dia bahkan tidak tahu bahwa Anda ada atau bahwa Anda mewarisi warisannya, kata Meng Hao Xuan dengan getir. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa punya kesempatan. Bukankah kamu bilang dia dikenal sebagai pertapa hujan kabut? Di alam duniawi kita, aku adalah penerus dari keturunan hujan kabut. Dia mungkin baru saja menggunakan nama panggilan itu karena nostalgia. Meng Hao Xuan agak yakin Duan Lingtian tidak memiliki peluang besar untuk berhasil. Meskipun demikian, mata Duan Lingtian bersinar dengan tekad saat dia berkata, itu tidak masalah. Saya masih ingin mencoba. Karena kamu bersikeras, aku akan membawamu ke sana. Cukup sulit untuk menemukan tempat itu jika Anda belum pernah ke sana bahkan jika Anda memiliki petunjuk arahnya, kata Meng Hao Xuan. Duo itu segera terbang. Saat mereka terbang, Meng Hao Xuan bertanya, Duan Lingtian, bagaimana kakak senior sulung saya? Duan Lingtian telah menyebutkan sebelumnya bahwa dia telah melihat kakak senior sulungnya di penjara 1000 rantai. Dia baik-baik saja, kekuatannya juga meningkat. Saat ini, dia hampir sebanding dengan Kaisar Surgawi yang diberi gelar, jawab Duan Lingtian. Mata Meng Hao Xuan menyala segera setelah mendengar kata-kata ini. Tuanku akan sangat bangga ketika dia mendengar tentang pencapaian kakak senior sulung. Sayang sekali istana kolam renang surgawi memenjarakannya. Kami bahkan tidak tahu kapan istana kolam renang surgawi akan membebaskannya. Saya tidak berpikir istana kolam renang surgawi memiliki niat untuk melepaskannya. Mata Duan Lingtian bersinar dengan niat membunuh. Jika istana kolam renang surgawi bermaksud untuk membebaskan Lian Qiu pada suatu saat, mereka tidak akan menyiksa Ibu Huaner untuk menghukumnya. Berdasarkan ini saja, jelas bahwa tuan istana dari istana kolam renang surgawi dan putrinya masih menyimpan dendam.